Terkadang, ada hal-hal aneh yang terjadi saat hari mulai berakhir. Napas kita jadi lebih lambat, tubuh terasa lelah, tetapi pikiran seolah tidak mau diam. Dia tetap ada, berjuang dalam pertempurannya sendiri. Saat tengah malam tiba, mungkin kamu menemukan diri kamu mengingat kesalahan yang pernah kamu buat, merasakan kekecewaan dari bulan-bulan lalu, atau diliputi ketakutan akan apa yang mungkin terjadi besok. Seolah-olah tubuh dan pikiran kita hidup di dunia yang berbeda. Satu ingin beristirahat, sementara yang lain terus-menerus memberi kita pertempuran. Mungkin malam ini kamu merasakan hal yang sama. Mungkin kamu sudah lama memejamkan mata, tetapi ada sesuatu di dalam dirimu yang tak kunjung berhenti. Filsafat Stoa telah memberikan jawaban untuk momen-momen seperti itu selama lebih dari 2000 tahun. Bukan untuk membungkam pikiran atau memaksakan ketenangan, melainkan untuk hal yang lebih sederhana. Membantu kita membedakan antara apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang terus dibangun oleh pikiran kita, antara fakta dan pertempuran yang kita nyalakan dalam kepala kita. Marcus Aurelius menulis dalam buku hariannya, Epictetus merenungkan apa yang dibawa pikirannya sebelum mempercayainya, dan Seneca berbagi ajarannya melalui surat-surat kepada orang-orang tercintanya. Masing-masing memiliki cara melepaskan beban mereka sendiri, tetapi mereka semua tahu bahwa pertempuran terberat bukanlah yang terjadi di luar, melainkan yang terjadi di dalam diri kita ketika semuanya meredup. Malam ini, kita akan melihat pertarungan mana yang layak untuk diperjuangkan dan mana yang harus kamu lepaskan. Hari ini, kamu akan belajar bagaimana memadamkan pertempuran di dalam kepalamu, dan kamu tidak akan melakukannya dengan menyangkal apa yang kamu rasakan. Kamu akan melakukannya dengan belajar dari para ahli filsafat dan sains. Sebagai gantinya, aku hanya memintamu untuk menarik napas dalam-dalam dan tetap bersamaku. Jika konten ini membantumu menutup hari dengan lebih jernih, pertimbangkan untuk berlangganan saluran ini dan menjadi anggota eksklusif jika kamu ingin menjadi yang pertama menerima video kami. Dan ceritakan di kolom komentar, pertarungan apa yang paling sering terulang di kepalamu saat mencoba tidur? Mungkin kamu tidak sendirian, dan di antara kita bisa saling membantu. Mari kita mulai. Pelajaran pertama, saat pertarungan sudah berakhir, tetapi kepalamu masih berada di gelanggang. Ada sisi Marcus Aurelius yang jarang diketahui orang. Bukan sisi kaisar yang duduk di atas takhta atau jenderal yang mengendarai kuda. Ini adalah sisi seorang pria berusia 57 tahun yang duduk di sebuah tenda kemah sendirian pada malam hari di kamp militer di perbatasan utara Kekaisaran. Pada musim dingin tahun 178 Masehi di Vindobona, yang sekarang kita kenal sebagai Wina. Kemah itu telah sunyi selama berjam-jam. Para jenderal sudah mundur setelah makan malam, para utusan sudah berhenti datang, dan para penjaga telah berganti giliran sejak lama. Suara yang tersisa hanyalah desiran angin melawan terpal dan gemeretak api di luar. Marcus Aurelius memiliki lampu minyak yang memberikan cahaya kekuningan pada buku catatannya, nyaris cukup untuk menulis. Sepanjang hari, ia memerintah, menerima keluhan, mendengarkan tuduhan silang di antara para perwira yang saling menyalahkan atas keputusan yang mereka buat bersama. Seorang jenderal berbohong kepadanya tentang pasokan, seorang penasihat mengubah pendiriannya 3 kali dalam rapat yang sama, dan seorang pejabat datang dengan senyum palsu. Di saat-saat seperti ini, hari telah usai dan orang-orang yang membuatnya kelelahan sudah tidur. Namun Marcus Aurelius masih terjaga. Ia membuka buku catatannya dan mulai menulis. Dalam buku kedua meditasi, ada bagian di mana ia menggambarkan jenis orang yang akan ia temui setiap hari. Si tidak tahu berterima kasih, si agresif, si pencemburu, si tidak setia. Ia menyebutkannya dengan tenang, seperti seseorang yang membuat daftar belanjaan. Tanpa kemarahan, tanpa keluhan, seolah-olah itu adalah inventarisasi dari apa yang ada. Bukan protes tentang apa yang seharusnya berbeda. Apa yang dilakukan Marcus Aurelius dengan buku catatannya bukan sekadar melampiaskan perasaan. Itu adalah memisahkan apa yang terjadi dari apa yang pikirannya ingin terus lakukan terhadap apa yang terjadi. Jenderal itu berbohong kepadanya. Itu adalah fakta. Tetapi kemarahan yang kini naik ke tenggorokannya 3 jam kemudian dalam kegelapan tenda, itu bukan lagi fakta. Itu adalah sesuatu yang ia ciptakan sendiri. Dan jika ia membiarkannya berlarut,
Besok pagi ia akan bangun lebih lelah daripada jika ia tidak tidur. Mungkin malam ini kamu mengalami hal serupa, sesuatu yang terjadi hari ini saat makan bersama, di kafe, atau melalui pesan. Sebuah kalimat yang diucapkan seseorang yang saat itu tidak terasa berarti. Kau mendengarnya, melanjutkan makan, mengganti topik, tetapi sekarang, berbaring, kalimat itu memiliki bobot yang tidak dimilikinya pada jam 2 siang. Selama kamu di tempat tidur, kamu telah memberinya 3 tafsiran. Pada tafsiran pertama, orang itu bermaksud persis seperti yang diucapkannya. Pada tafsiran kedua, ada sesuatu di baliknya yang tidak sepenuhnya ia keluarkan. Pada tafsiran ketiga, itu adalah komentar tentangmu yang disamarkan sebagai pengamatan umum. Ketiga versi itu terdengar mungkin. Tidak ada yang menutup kasus, dan pikiranmu mengulanginya satu demi satu, bolak-balik, mencari yang benar. Itu bukan memproses. Memproses adalah melihat sesuatu, memahaminya, dan menutupnya. Ia memiliki awal dan akhir. Apa yang dilakukan pikiran pada jam begini adalah hal lain. Ia mengubah kata-kata, melatih jawaban yang tidak akan pernah diberikan, membangun pembelaan untuk persidangan yang tidak pernah dipanggil. Ia tidak mencari jawaban, ia mencari kelanjutan pertarungan, karena selama ia terus bertarung, ia merasa memiliki kendali atas sesuatu, meskipun kendali itu hanyalah ilusi yang membuatnya tetap terjaga. Perbedaan antara memproses dan bertarung adalah titik di mana kamu berhenti. Memproses memiliki momen ketika kamu berkata, "Aku sudah melihat apa yang perlu kulihat. Mungkin aku tidak menyukainya. Mungkin malam ini tidak ada solusinya, tetapi aku sudah melihatnya dan aku bisa meninggalkannya di sini." Bertarung tidak memiliki momen itu. Pikiran terus berputar karena setiap putaran menjanjikan bahwa putaran berikutnya akan menjadi putaran terakhir. Tidak pernah demikian. Nassim Taleb, penulis esai dan matematik awan asal Lebanon, telah mempelajari dengan mendalam bagaimana sistem yang kompleks berperilaku di bawah tekanan. Dalam bukunya Anti-Fragile, ia mengatakan bahwa sistem yang paling aus bukanlah yang menerima pukulan paling banyak, melainkan yang tidak tahu kapan harus berhenti meresponsnya. Sebuah sistem yang menyerap dampak dan kemudian berhenti, dirancang untuk bertahan lama. Sebuah sistem yang menyerap dampak dan terus bereaksi berjam-jam kemudian akan menghancurkan dirinya sendiri. Bukan karena pukulannya, tetapi karena respons yang tidak kunjung usai. Pikiranmu bekerja dengan cara yang sama. Kalimat saat makan siang adalah pukulannya. Itu berlangsung 2 detik, tetapi respons dari kepalamu telah berlangsung berjam-jam. Dan setiap jam yang terus merespons tidak membawanya lebih dekat pada solusi, melainkan menjauhkannya dari istirahat. Ia mengikis dirinya dengan energi yang akan sangat dibutuhkan besok pagi untuk hal lain. Marcus Aurelius memahaminya tanpa perlu memberinya nama teknis. Apa yang ia lakukan dengan buku catatannya setiap malam adalah hal itu. Memberikan sinyal pada pikirannya bahwa pertarungan telah usai. Menulis nama si tidak tahu berterima kasih adalah cara berkata, "Aku sudah melihatmu." Mencatat kebohongan sang jenderal adalah cara berkata, "Aku sudah tahu." Menutup buku catatan adalah cara berkata, "Cukup." Bukan karena ia tidak peduli, tetapi karena ia tahu bahwa terus merespon sesuatu yang telah terjadi tidak mengubah apa yang telah terjadi. Itu hanya mengubah bagaimana kamu bangun di pagi hari. Ia tidak menekan apapun, ia memilih saat untuk berhenti. Itulah perbedaan yang memisahkan seseorang yang memproses dari seseorang yang terus bertarung dengan apa yang terjadi. Orang yang memproses berhenti di suatu titik dan berkata, "Inilah adanya." Orang yang bertarung terus mencari versi peristiwa yang tidak terlalu menyakitkan atau yang membenarkannya. Dan pencarian itu tidak ada habisnya karena fakta tidak berubah pada tengah malam. Pikirkan kalimat hari ini yang sudah lama berputar di kepalamu, 3 tafsiran yang kau berikan padanya. Mungkin tafsiran pertama yang benar, mungkin yang kedua, mungkin yang ketiga, atau mungkin tidak ada yang benar. Tetapi pada jam begini, di tempat tidur ini, dengan lampu padam, jawabannya tidak akan datang. Bukan karena kamu tidak mampu menemukannya, tetapi karena pikiranmu saat ini tidak dalam kondisi untuk menutup apapun. Ia dalam mode bertarung. Dan dalam mode bertarung,
Ia hanya tahu cara berputar. Yang bisa kamu lakukan adalah sesuatu yang jauh lebih kecil daripada menyelesaikan. Kamu dapat mengakui bahwa kamu sudah lama bertarung dengan sesuatu yang telah usai. Bahwa kalimat itu telah diucapkan, makanan telah selesai. Orang yang mengucapkannya mungkin tidak memikirkannya sama sekali pada jam ini. Dan satu-satunya yang masih berada di gelanggang adalah kepalamu sendiri, melepaskan pukulan ke udara kosong, membuang energi yang akan sangat kamu butuhkan besok pagi. Tidak perlu menutup buku catatan seperti Marcus Aurelius. Cukup dengan menyadari bahwa kamu sudah lama menulis di buku yang tidak ada akhirnya. Terkadang sinyal untuk berhenti tidak datang dari luar. Tidak datang karena seseorang memberitahumu bahwa itu sudah cukup. Ia datang dari dalam, dari momen ketika sesuatu dalam dirimu mengakui bahwa putaran berikutnya akan sama dengan putaran sebelumnya. Bahwa itu tidak akan membawa hal baru. Bahwa pertarungan tetap terbuka hanya karena tidak ada yang mengatakan padanya bahwa itu bisa berakhir. Pelajaran kedua. Berhentilah bertarung dengan seseorang yang tidak ada di ruangan. Bayangkan seorang petinju bayangan. Seseorang yang sendirian di sebuah gimnasium pada jam 11 malam. Lampu di langit-langit berdengung dengan kerlap-kerlip dingin khas lampu tua. Ring kosong, tribun kosong, karung tinju tergantung diam dari rantainya. Tidak ada siapapun, tetapi ia tetap di sana, dengan sarung tinju terpasang, melepaskan pukulan ke udara. 1, 2, 3. Menghindar dari sesuatu yang tidak datang. Menutupi wajahnya dengan lengan bawah, melompat ke belakang seolah-olah seseorang melepaskan pukulan lurus ke arahnya. Kembali memukul. Buku-buku jarinya terasa panas di dalam sarung tinju. Kausnya yang basah kuyup menempel di dadanya. Napasnya terdengar tersengal-sengal. Dan gema sepatunya di atas kanvas memantul di dinding seolah-olah gimnasium itu adalah sebuah gua. Ia sudah berjam-jam seperti ini. Kelelahan, berkeringat, mengeluarkan semua yang dimilikinya, tetapi tanpa menyentuh siapapun. Pukulan yang dilepaskannya tidak mengenai siapapun, tidak menjatuhkan lawan manapun, hanya melelahkannya sendiri. Lawannya sudah pergi sejak lama, jika memang pernah ada di ring. Mungkin malam ini pikiranmu melakukan hal yang sama. Mungkin kamu sudah lama berdebat dengan seseorang yang tidak ada di ruangan. Seseorang yang pada jam ini sedang tidur, atau menonton serial, atau memikirkan hal lain. Seseorang yang tidak tahu bahwa kamu masih berada di ring itu. Terkadang itu adalah percakapan yang terjadi berhari-hari lalu. Itu berlangsung 4 menit dengan pasanganmu, dengan saudaramu, dengan seorang teman yang mengatakan sesuatu di akhir minum kopi. Sebuah kalimat yang pada saat itu kamu biarkan lewat. Kamu mengganti topik, meminta tagihan, melanjutkan sore hari. Tetapi malam itu kalimat itu kembali, dan malam berikutnya, dan malam berikutnya. Setiap kali kembali, pikiran menyentuhnya dan mengubahnya, mengubah nadanya, menambahkan niat, mencari lapisan yang mungkin tidak pernah ada. Dan kemudian pertarungan dimulai. Kepalamu merangkai jawaban yang tidak pernah kamu berikan. Menemukan kalimat yang tepat, kalimat yang akan menjelaskan siapa yang benar, kalimat yang akan mengakhiri diskusi selamanya, kalimat yang akan membuat orang lain diam dan mengerti. Kamu memenangkan diskusi itu. Setiap malam kamu memenangkannya, tetapi kamu memenangkannya di kepalamu, dalam kegelapan, melawan tidak ada siapa-siapa. Dan itulah yang melelahkanmu. Karena memenangkan pertarungan imajiner tidak menghasilkan kelegaan. Itu menghasilkan rangkaian pikiran lain, kecemasan lain. Pikiran menang, tetapi karena lawan tidak ada di sana untuk mengakuinya, ia perlu menang lagi, dan lagi, dan lagi. Seperti petinju di gimnasium. Pukulannya sempurna, tekniknya bagus, usahanya nyata, tetapi ring kosong. Dan di akhir latihan, satu-satunya yang keluar dengan memar adalah dirinya sendiri. Epictetus membicarakan hal ini jauh sebelum ada pertarungan tinju seperti yang kita kenal sekarang. Dalam wacananya, ia menggambarkan situasi seseorang yang pakaiannya,
uangnya, atau benda berharganya dicuri. Lalu Epiktetus bertanya, "Jika seseorang mengambil sesuatu darimu, mengapa kau juga menyerahkan ketenanganmu? Pencurian itu sudah terjadi. Itu tidak bergantung padamu. Tetapi kemarahan yang kau bawa 3 hari kemudian, itu sepenuhnya milikmu, dan kau memberikannya secara cuma-cuma. Kau memberikannya kepada seseorang yang bahkan tidak tahu bahwa ia memilikinya." Itulah yang terjadi dengan percakapan hari Minggu. Itu sudah terjadi. Tetapi berjam-jam yang kau habiskan untuk berdebat dengan kalimat itu pada tengah malam, itu milikmu. Kau sendiri yang menghabiskannya, kau sendiri yang menaruhnya di atas meja. Dan orang yang mengucapkan kalimat itu tidak membayar apapun untuk itu. Yang menarik adalah pikiran itu mengetahuinya. Jika kau bertanya padanya pada jam 3 pagi, apakah masuk akal untuk terus berdebat dengan seseorang yang tidak ada? Ia akan mengatakan tidak, tetapi ia akan tetap melakukannya. Karena lingkaran setan itu tidak dipicu oleh logika. Ia dipicu oleh sesuatu yang lebih dalam. Kebutuhan agar segala sesuatunya menjadi berbeda. Kebutuhan agar percakapan itu berjalan berbeda. Kebutuhan untuk menjadi benar, meskipun tidak ada yang akan memberimu kebenaran pada jam begini. Dan itulah jebakannya. Semakin sering kau mengulangi percakapan itu, semakin nyata versi yang kau bangun. Dan semakin nyata rasanya, semakin kau membutuhkan orang lain untuk mendengarnya. Tetapi orang lain tidak akan mendengarnya karena ia tidak ada. Dan karena versi yang kau miliki di kepalamu bukan lagi percakapan yang terjadi. Itu adalah percakapan yang berbeda. Percakapan yang hanya ada di sini, dalam kegelapan, antara kau dan kepalamu. Tara Brach, seorang psikolog klinis dan peneliti asal Amerika Serikat, bekerja dengan orang-orang yang terjebak dalam lingkaran setan semacam ini. Peneliti tersebut mengatakan bahwa ketika pikiran terpaku pada pertarungan yang telah usai, ada 4 hal yang dapat dilakukan sebelum mencoba menyelesaikannya. Yang pertama adalah mengenali apa yang sedang terjadi. Bukan menganalisisnya, hanya melihatnya. Menyadari bahwa kau sudah lama bertarung dengan seseorang yang tidak ada. Yang kedua adalah menerima bahwa pikiranmu melakukannya sendiri, tanpa izin, tanpa kau pilih. Yang ketiga adalah yang paling sulit dan paling berguna. Bertanya pada diri sendiri apa yang ada di baliknya. Karena hampir tidak pernah itu adalah kalimatnya. Hampir tidak pernah itu adalah apa yang dikatakan orang secara harfiah. Di balik kalimat itu ada sesuatu yang lebih penting. Mungkin kau merasa tidak didengarkan. Mungkin kau merasa dihakimi. Mungkin kalimat itu menyentuh sesuatu yang sudah lama kau hindari dan tidak ada hubungannya dengan orang yang mengucapkannya. Apa yang ada di baliknya adalah apa yang coba diproses oleh pikiran. Kalimat itu hanyalah pintunya. Dan hal keempat adalah yang paling sulit tetapi paling mengubah. Menyadari bahwa kau bukanlah lingkaran setan itu. Bahwa fakta kepalamu mengulangi percakapan itu tidak berarti kau ingin berada di sana. Bahwa kau dapat melihat proses itu dari jarak 1 langkah. Seperti seseorang yang melihat hujan dari balik jendela. Hujan ada di luar sana. Tetapi kau tidak harus basah kuyup. Petinju bayangan itu bertarung karena tidak ada yang mengatakan padanya bahwa ia bisa berhenti. Ia sudah setengah jam memukul udara karena pada suatu saat ia memakai sarung tinjunya dan inersia melakukan sisanya. Ia tidak mengambil keputusan untuk terus bertarung. Ia hanya tidak mengambil keputusan untuk berhenti. Terkadang yang hilang bukanlah teknik, bukan latihan pernapasan, atau kalimat yang menyelesaikan segalanya. Yang hilang adalah momen kejelasan yang sangat singkat. Sebuah instan ketika kau melihat apa yang dilakukan kepalamu dan melihatnya dari luar. Dan dalam instan itu sesuatu melonggar, karena kau menyadari bahwa pertarungan yang kau lakukan bukanlah dengan orang yang mengucapkan kalimat itu. Itu dengan dirimu sendiri, dengan kebutuhanmu agar segala sesuatunya berbeda, dengan versi sempurna dari sesuatu yang telah terjadi, dan tidak akan berubah betapapun kau mengulanginya. Epiktetus akan mengatakannya dengan lebih langsung. Seseorang mencuri sesuatu darimu. Baiklah, tetapi mengapa kau terus membuka pintu agar mereka mengambil lebih banyak?
Gimnasium masih kosong, lampu masih berdengung, sarung tinju basah kuyup dan lengan terasa berat. Tetapi pada suatu saat petinju itu menurunkan tangannya. Bukan karena ia kalah, juga bukan karena ia menang, tetapi karena ia melihat sekeliling dan melihat apa yang sudah lama tidak dilihatnya. Bahwa di ring tidak ada siapa-siapa, bahwa tidak pernah ada siapa-siapa, bahwa satu-satunya orang yang masih di sana, kelelahan, berkeringat, dengan buku-buku jari merah, adalah dirinya sendiri. Mungkin malam ini adalah saat yang tepat untuk menurunkan sarung tinju. Bukan untuk melepaskan percakapan hari Minggu, hanya untuk menyadari bahwa orang yang terus kau perdebatkan telah pergi sejak lama, dan satu-satunya yang tersisa di gimnasium kosong itu adalah suara pukulanmu sendiri terhadap udara kosong. Pelajaran ketiga, pikiran yang berpura-pura mendesak. Pernahkah kau merasa bahwa pada tengah malam sesuatu tampak mendesak dan keesokan paginya tidak? Tentu saja, ini sangat umum sehingga kita hampir tidak memperhatikannya, tetapi ada baiknya berhenti sejenak untuk melihatnya karena ini mengatakan banyak tentang bagaimana pikiran bekerja ketika ia sendirian di malam hari. Pikirkan sebuah email, salah satu yang datang di penghujung sore, ketika kau sudah membereskan barang-barang. Kau membukanya, membacanya sekilas. Itu dari kantor. Seseorang meminta sesuatu, atau memberi tahu sesuatu, atau memasukkanmu sebagai tembusan untuk sesuatu yang kau tidak tahu pasti apakah itu memengaruhimu. Kau menutupnya dan melanjutkan sore harimu. Makan malam, berbicara tentang hal lain, mandi, dan naik ke tempat tidur. Dan kemudian ia muncul, bukan sebagai kenangan yang tersebar. Ia muncul seolah-olah seseorang telah menyalakan alarm di dalam kepalamu. Email itu. Apa yang dikatakannya, apa yang tidak dikatakannya, apa artinya, apa yang mungkin mereka harapkan darimu, apa yang akan terjadi jika kau tidak membalas malam ini, apa yang akan mereka pikirkan jika kau membalas terlambat, apa yang bisa berubah jika kau mendahului dan membalas sekarang juga. Pikiran sudah merangkai skenario. Dalam satu skenario, kau tidak membalas tepat waktu dan seseorang menyadarinya. Dalam skenario lain, kau membalas sesuatu yang salah dan terlihat lebih buruk. Dalam skenario ketiga, seseorang mendahuluimu dengan jawaban yang lebih baik dan kau menjadi tidak berguna. Tidak satu pun dari ketiganya yang terjadi. Ketiganya terasa sangat nyata, dan masing-masing memiliki urgensi yang tidak dimiliki email aslinya, karena email itu mengatakan apa yang dikatakannya. Urgensi itu ditambahkan oleh kepalamu sendiri. Ini memiliki penjelasan yang tidak memerlukan studi apapun untuk dipahami. Cukup pikirkan sejenak bagaimana kita hidup selama ribuan tahun. Pada malam hari, dalam kegelapan, keheningan adalah bahaya. Keheningan yang panjang bisa berarti sesuatu sedang mendekat. Pikiran yang aktif di malam hari, yang waspada terhadap sinyal apapun, adalah pikiran yang bertahan hidup. Pikiran yang sepenuhnya rileks, terkadang tidak melihat matahari terbit. Mekanisme ini telah ada di dalam diri kita jauh lebih lama daripada kita tidur di tempat tidur dengan spray bersih. Pikiran masih memperlakukan keheningan malam sebagai peringatan, dan ketika ia tidak menemukan predator sungguhan, ia mencari hal paling mirip yang tersedia. Sebuah email, percakapan yang tertunda, tugas yang kau tunda untuk besok, sesuatu yang pada jam 4 sore memiliki ukuran yang dapat dikelola, dan pada tengah malam telah berubah menjadi keadaan darurat. Seolah-olah ia memiliki mekanisme urgensi yang hanya aktif ketika semuanya menjadi sunyi, seperti alarm kebakaran yang berbunyi tepat ketika tidak ada asap, karena ia dirancang untuk berbunyi dan, jika tidak memiliki alasan nyata, ia akan menciptakannya. Itulah yang terjadi dengan email atau dengan pesan yang kau baca sekilas. Email itu tidak berubah antara jam 6 sore dan jam 12 malam. Ia tetap mengatakan hal yang sama. Ia tetap tidak memerlukan balasan hingga Senin. Tetapi pikiranmu menciptakan urgensi yang tidak dimilikinya, memberinya tenggat waktu, menambahkan konsekuensi, memberinya bobot yang pada jam 9 pagi, dengan secangkir kopi di tangan dan cahaya siang hari, akan langsung hilang, dan kau akan bertanya-tanya mengapa kau memikirkannya begitu lama. Seneca menulis surat kepada Lucilius yang membicarakan hal ini. Di dalamnya ia mengatakan sesuatu yang terdengar sederhana, tetapi sulit diterapkan pada tengah malam. Ia mengatakan bahwa sebagian besar hal yang membuat kita kehilangan tidur
adalah hal-hal yang dipompa oleh pikiran hingga ukuran yang tidak semestinya. Ia tidak mengatakan bahwa hal-hal itu tidak nyata. Ia tidak mengatakan bahwa hal-hal itu tidak penting. Ia mengatakan bahwa pikiran menambahkan sesuatu yang tidak dimilikinya. Ia menciptakan urgensi, memberinya tenggat waktu, dan tenggat waktu itu tidak datang dari masalahnya, tetapi dari kepala yang melihatnya dalam kegelapan. Seneca adalah orang yang sangat mengenal tekanan. Ia adalah penasihat Nero. Ia hidup bertahun-tahun dengan mengetahui bahwa setiap hari bisa menjadi hari terakhirnya. Namun demikian, apa yang ia katakan kepada Lucilius adalah ini: sebelum bereaksi, lihatlah apakah masalah memiliki urgensi yang kau berikan padanya, karena hampir selalu urgensi itu adalah milikmu. Masalahnya bisa menunggu. Reaksimu adalah yang tidak bisa menunggu. Yang menarik adalah pikiran tidak melakukan ini pada segala hal. Ia melakukannya pada hal-hal tertentu. Jika kau memikirkan apa yang akan kau sarapan besok, kepalamu tidak memberi urgensi, tidak membuat skenario di mana sarapan menjadi salah, tidak menghitung konsekuensi memilih roti panggang daripada buah. Itu tidak mengkhawatirkannya. Yang mengkhawatirkannya adalah hal-hal yang memiliki komponen penilaian. Apa yang mungkin dipikirkan orang tentangmu? Apa yang mungkin kau hilang jika kau tidak bertindak? Apa yang bisa berubah jika kau salah? Urgensi palsu tidak aktif pada topik apapun. Ia aktif pada topik yang menyentuh citramu, keamananmu, atau tempatmu di dunia. Dan di malam hari, ketika tidak ada rangsangan yang mengganggumu, topik-topik itu tumbuh dengan sendirinya karena pikiran menyiramnya dengan keheningan. Dan keheningan adalah pupuk terbaik yang ada untuk sebuah pikiran yang ingin tumbuh. Pikirkan lagi email itu, apa yang kau rasakan ketika ia muncul pada tengah malam. Tarikan aneh di dada, keinginan untuk meraih telepon, dan membalas sekarang juga untuk menyingkirkannya. Perasaan bahwa jika kau tidak melakukan sesuatu sekarang, besok akan terlambat. Semua itu nyata. Kau benar-benar merasakannya. Tetapi penyebabnya tidak nyata. Penyebabnya adalah email yang dapat menunggu 12 jam tanpa ada yang berubah. Yang tidak bisa menunggu adalah pikiranmu, karena pikiranmu tidak membedakan antara masalah yang mendesak dan masalah yang ia putuskan sendiri sebagai masalah yang mendesak. Dan itulah jebakannya, karena jika kau menuruti, jika kau meraih telepon pada jam 12.30 malam dan membalas email itu, pikiranmu tidak menjadi tenang. Yang ia lakukan adalah mencari yang berikutnya. Karena urgensi tidak datang dari email, ia datang dari mekanisme internal yang perlu memegang sesuatu untuk merasa mengendalikan sesuatu. Dan jika kau memberinya satu, ia meminta yang lain dan yang lain, sampai pagi tiba dan kau tidak tidur. Tetapi kau telah membalas 4 email yang bisa dengan mudah menunggu sampai Senin. Apa yang Seneca sarankan kepada Lucilius bukanlah mengabaikan masalah. Itu adalah bertanya pada diri sendiri. Sebelum bereaksi, apakah urgensi berasal dari masalah atau dari dirimu sendiri? Apakah email perlu dibalas malam ini? Atau apakah kau sendiri yang perlu membalas malam ini untuk merasa telah melakukan sesuatu? Perbedaannya tampak kecil, tetapi mengubah segalanya. Karena ketika urgensi berasal dari masalah, bertindak masuk akal. Tetapi ketika urgensi berasal darimu, bertindak tidak menyelesaikan apapun. Itu hanya memberi makan mekanisme yang menciptakannya. Dan pertanyaan itu dapat diajukan tanpa bergerak dari tempat tidur, tanpa menyalakan telepon. Itu adalah pertanyaan yang dapat dijawab dalam 1 detik. Email yang membuatku gelisah ini, apakah ia membutuhkan sesuatu dariku sekarang juga? Apakah ada yang berubah jika aku membacanya besok jam 9 daripada sekarang? Jika jawabannya tidak ada yang berubah, maka apa yang kau hadapi bukanlah masalah mendesak. Itu adalah pikiran yang menciptakan urgensi karena keheningan membuatnya gugup. Mendeteksinya tidak akan membuatmu langsung tidur, tetapi ia melakukan sesuatu yang terkadang lebih penting daripada tidur. Ia menunjukkan kepadamu perbedaan antara apa yang terjadi dan apa yang dibangun oleh kepalamu di atas apa yang terjadi. Antara email dan 3 skenario yang kau buat tentang email itu. Antara kenyataan, yang merupakan pesan 2 paragraf yang bisa menunggu, dan film,
yang merupakan bencana pekerjaan dengan 3 kemungkinan akhir dan jam yang menunjukkan tengah malam. Kenyataan hampir selalu kurang dramatis daripada film. Masalahnya adalah di malam hari, dengan lampu padam dan keheningan di atas, film itu terlihat lebih besar, terlihat di layar penuh, dan sepertinya kau tidak bisa keluar dari ruangan. Tetapi kau bisa. Hanya perlu menyadari bahwa kau berada di dalamnya, bahwa email itu masih sama seperti yang kau baca jam 6 sore, bahwa urgensi itu kau tambahkan sendiri, bahwa alarm berbunyi ya, tetapi bukan karena ada api. Ia berbunyi karena pikiranmu dirancang selama ribuan tahun untuk berbunyi ketika semuanya menjadi sunyi. Dan terkadang menyadari hal itu cukup untuk membuat alarm sedikit mereda, bukan untuk mematikannya, tetapi agar ia berhenti menjadi satu-satunya hal yang terdengar di ruangan. Pelajaran keempat, daftar yang hanya menghitung apa yang salah. Beberapa bulan yang lalu, seseorang menceritakan sebuah kisah yang membekas di ingatanku. Itu bukan kisah yang luar biasa. Sebaliknya, ia membekas karena begitu umum sehingga sedikit menakutkan. Elena berusia 47 tahun dan bekerja sebagai akuntan di sebuah kantor jasa administrasi. Ia telah melakukan hal yang sama selama 22 tahun. Faktur, neraca, penutupan triwulanan, laporan pajak. Mejanya selalu rapi. 3 pulpen di sebelah kanan, kopi di sebelah kiri, layar dengan kolom terbuka dan angka-angka yang rapi. Ia menyukai pekerjaannya. Ia menyukai bahwa angka-angka mengatakan apa yang mereka katakan tanpa basa-basi, bahwa neraca itu seimbang atau tidak, bahwa tidak ada interpretasi, hanya data. Tetapi Elena memiliki masalah yang tidak muncul di lembar kerja manapun. Setiap malam, ketika ia naik ke tempat tidur dan mematikan lampu, kepalanya membuka file baru, file yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan administrasinya. Itu adalah file pribadi, dan dalam file itu hanya ada angka merah. Rapat jam 10 di mana ia mengatakan sesuatu yang terdengar aneh. Dicatat. Tatapan rekannya ketika ia keluar dari rapat. Dicatat. Email yang ia kirim dengan satu kesalahan ketik yang tidak dilihat siapapun, tetapi ia tahu itu ada. Dicatat. Panggilan telepon dari klien yang terlalu lama karena ia tidak tahu cara langsung ke inti. Dicatat. Semua merah, semua di kolom apa yang salah. Apa yang berhasil tidak muncul. 4 laporan pajak yang ia tutup tanpa satu kesalahan pun. Klien yang berterima kasih saat menutup telepon. Rekan kerja yang meminta bantuannya karena percaya padanya. Kopi yang ia bagikan dengan seseorang di dapur dan membuatnya tertawa selama 1 menit penuh. Tidak ada dari semua itu yang masuk ke dalam file malam, seolah-olah itu tidak terjadi, seolah-olah hari itu hanya terdiri dari kesalahan ketik, tatapan aneh, dan kalimat yang terdengar salah. Elena mengetahuinya. Jika kau bertanya padanya di pagi hari bagaimana hari itu, ia akan mengatakan baik-baik saja, biasa saja, ada berbagai hal. Tetapi pada jam 11 malam, berbaring, dengan mata terpejam, kepalanya tidak menceritakan hari yang sebenarnya. Ia menceritakan versi suntingan di mana hanya hal-hal buruk yang bertahan. Mungkin kau mengenali sesuatu dari ini. Ringkasan yang dibuat pikiranmu tentang hari ketika semuanya menjadi sunyi. Peninjauan otomatis di mana hanya apa yang gagal yang muncul. Rapat yang biasa-biasa saja. Nada bicara ketika kau mengatakan sesuatu yang sekarang terdengar berbeda. Tugas yang tidak kau selesaikan. Apa yang diharapkan seseorang darimu dan tidak sepenuhnya kau penuhi. Apa yang berjalan dengan baik tidak muncul. Kau tidak pernah mengingatnya. Seolah-olah hal-hal baik memiliki bobot yang lebih ringan. Seolah-olah hal-hal biasa tidak terlihat. Dan hanya hal-hal buruk yang memiliki hak untuk tinggal di kepalamu ketika hari berakhir. Yang menarik adalah pikiran tidak melakukan ini karena kejahatan. Ia melakukannya karena ia terlatih untuk itu. Jika kau pikirkan sejenak, itu masuk akal. Selama ribuan tahun, mengingat apa yang salah lebih berguna daripada mengingat apa yang benar. Buah yang membuatmu sakit perut lebih penting daripada 10 buah lainnya.
Gua di mana kau menemukan ular lebih penting daripada 20 gua di mana tidak ada apa-apa. Kesalahan yang hampir merenggut nyawamu lebih penting daripada 100 hari ketika semuanya normal. Pikiran belajar untuk tetap pada hal-hal negatif karena hal-hal negatif adalah informasi untuk bertahan hidup. Hal-hal positif tidak membunuhmu. Hal-hal negatif bisa melakukannya. Dan filter itu masih aktif. Hanya saja sekarang tidak ada ular. Ada email dengan kesalahan ketik, ada tatapan aneh dari rekan kerja, ada kalimat yang terdengar aneh dalam rapat. Dan pikiran memberikan perlakuan yang sama seperti yang akan diberikan pada ancaman nyata. Ia menggarisbawahinya, memperbesarnya, menempatkannya di latar depan, dan apa yang berjalan dengan baik tetap di latar belakang, tanpa warna, tanpa bobot, seolah-olah tidak berarti. Ada seseorang yang mengalami ini dengan cara yang begitu ekstrim, sehingga mengubah seluruh hidupnya. Dan Harris adalah seorang jurnalis televisi di Amerika Serikat. Ia membawakan berita di jaringan ABC pada jam tayang utama, di hadapan 5 juta pemirsa. Dari luar, hidupnya tampak sempurna. Dari dalam, lain cerita. Kepalanya melakukan hal yang sama seperti kepala Elena. Setiap malam, setelah acara yang berjalan dengan baik, pikirannya hanya menemukan kalimat yang seharusnya tidak diucapkannya, jeda yang terlalu lama, gerakan yang mungkin diperhatikan seseorang. Hingga suatu hari, secara langsung, pikirannya memenangkan pertarungan. Ia mengalami serangan panik di depan kamera, di hadapan 5 juta pemirsa. Ia kehabisan napas, tidak bisa terus membaca teleprompter. Ia merasakan dadanya sesak dan kata-kata tersangkut di tenggorokannya. Itu berlangsung beberapa detik. Teman-teman dan Harris berusaha menutupinya sebaik mungkin. Acara tetap berlanjut. Namun Dan tetap duduk di kursinya dengan keyakinan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bahwa pikirannya selama bertahun-tahun telah melakukan pembukuan yang tidak jujur. Bahwa setiap malam ia menyajikan neraca di mana hanya kerugian yang terlihat, dan bahwa semua itu tidak melindunginya dari apapun, justru menghancurkannya. Apa yang ia lakukan setelah itu ia ceritakan dalam bukunya yang berjudul 10% Happier. Judulnya sudah cukup jelas. Tidak menjanjikan kebahagiaan, hanya menjanjikan 10%. Apa yang ia temukan bukanlah teknik ajaib untuk berpikir positif, melainkan sesuatu yang lebih sederhana dan berguna. Bahwa pikiran seringkali berbohong dengan angka-angka, bahwa ia menyajikan neraca yang tidak lengkap dan menjualnya sebagai keseluruhan. Yang hilang dalam laporan itu bukan bakat, keberuntungan, atau kesuksesan. Yang hilang adalah separuh dari hari itu, separuh yang berjalan baik dan tidak dicatat. Masalahnya bukan bahwa hal-hal buruk itu ada, tentu saja ada. Kesalahan ketik, rapat yang membosankan, tugas yang tak selesai. Semua itu memang benar. Masalahnya adalah pikiran memberi mereka bobot yang berlebihan. Ia menempatkannya di lembar kerja kosong dan berkata, "Lihat betapa buruknya hari ini." Namun, hari itu tidak seburuk itu. Hari itu terdiri dari banyak hal. Hanya saja banyak hal lainnya tidak tercatat. Seorang filsuf Stoa, Ariston dari Kos, yang tinggal di Athena pada abad ketiga. Sebelum Masehi, mengatakan bahwa banyak hal yang terjadi pada kita setiap hari, yang bukan kebajikan maupun keburukan, tidak layak untuk diklasifikasikan oleh pikiran. Uang, reputasi, komentar, tugas yang tertunda, kesalahan ketik dalam email. Bagi Ariston, semua itu netral. Mencurahkan energi untuk mengklasifikasikannya adalah membuang-buang waktu untuk sesuatu yang tidak layak diklasifikasikan. Mungkin pandangan Ariston terlalu ekstrim untuk diterapkan pada segalanya, tetapi ada hal yang berharga untuk didengar di sini. Karena apa yang sering kita lakukan setiap malam, dan yang mungkin juga kamu lakukan, adalah persis apa yang Ariston katakan tidak layak dilakukan. Mengklasifikasikan. Memisahkan hari ke dalam kolom baik dan buruk, menempatkan setiap hal di kotaknya masing-masing, dan kemudian hanya melihat kolom merah. Jika kamu berhenti sejenak untuk mengklasifikasikan, apa yang tersisa? Jika kamu tidak memberi label pada rapat itu,
Jika kamu tidak memutuskan apakah email itu kesalahan besar atau hal sepele, jika kamu tidak mengevaluasi setiap kalimat yang kamu ucapkan hari ini, bagaimana hari itu akan terlihat? Mungkin akan terlihat lebih besar, lebih lengkap, lebih mirip dengan kenyataan, dan kurang seperti versi edit yang disajikan oleh pikiranmu di malam hari. Tidak perlu menjadi seseorang yang mengabaikan hal-hal buruk. Itu akan menjadi jenis pembukuan yang tidak jujur juga. Yang bisa kita lakukan adalah sesuatu yang lebih kecil. Berhenti sejenak dari menghitung, menutup lembar kerja, tidak menambah satu kolom pun, tidak memberi nilai pada hari itu, tidak memutuskan apakah itu baik atau buruk, membiarkannya apa adanya, dengan semua yang ada di dalamnya, baik yang berjalan baik maupun yang tidak, tanpa filter. Elena bercerita padaku bahwa suatu malam, ia tidak ingat kapan, ia naik ke tempat tidur dalam keadaan sangat lelah, sehingga ia tertidur sebelum sempat membuka file itu. Ia tertidur tanpa melakukan peninjauan, tanpa menghitung kesalahan, tanpa menggarisbawahi apapun dengan warna merah. Keesokan paginya, ia bangun dengan perasaan yang tidak bisa ia jelaskan sepenuhnya. Seolah-olah hari sebelumnya lebih baik daripada yang ia ingat. Seolah-olah dengan tidak membuat daftar, hari itu mempertahankan ukuran yang lebih jujur, lebih nyata. Bukan karena hari sebelumnya sempurna, tetapi tanpa pembukuan malam, hari itu tetap utuh. Dengan kesalahan ketik dan kopinya, dengan tatapan aneh dan laporan pajak yang ditutup dengan rapi, dengan semua yang ada. Dan ternyata, jika dilihat secara utuh, tanpa suntingan di malam hari, hari itu tidak terlalu buruk. Mungkin malam ini kamu bisa mencoba hal serupa. Kamu tidak perlu meyakinkan diri sendiri bahwa hari itu baik. Kamu tidak perlu mencari hal-hal positif untuk mengimbanginya. Kamu hanya perlu menyadari sesuatu. Lembar kerja yang dibuka di kepalamu beberapa saat lalu tidak memiliki semua angka. Kolom hilang, baris-baris hilang, dan yang hilang bukanlah hal-hal buruk. Hal-hal buruk sudah ada di sana. Yang hilang adalah segala sesuatu yang lain. Semua yang terjadi hari ini dan yang diputuskan pikiranmu tidak layak untuk dicatat. Mungkin jika kamu membiarkannya begitu saja, tanpa menghitung, tanpa mengklasifikasikan, tanpa memberi nilai, hari itu akan tetap lebih dekat dengan kenyataan. Dan mungkin itu sudah cukup untuk malam ini. Pelajaran kelima, rasa bersalah karena berhenti. Terkadang ada sesuatu yang aneh ketika akhirnya kamu berbaring dan hari berakhir. Tubuh lelah, mata terpejam dengan sendirinya. Semuanya mengatakan bahwa ini saatnya tidur, tetapi ada sesuatu di dalam dirimu yang tidak membiarkanmu. Seperti suara pelan yang terus mengingatkan bahwa kamu seharusnya melakukan sesuatu, bahwa berhenti sekarang adalah membuang-buang waktu, bahwa besok kamu akan menyesal tidak memanfaatkan malam ini. Jika kamu bertanya apa yang seharusnya kamu lakukan, ia tidak menjawab. Ia tidak memiliki tugas konkret, tidak memiliki rencana, hanya desakan samar bahwa ada sesuatu yang tertinggal, bahwa kamu tidak melakukan cukup, dan bahwa hari telah berakhir, tetapi kamu belum selesai dengannya. Ini adalah perasaan yang dikenal banyak orang. Orang-orang yang memiliki hari yang penuh, yang bekerja, yang menyelesaikan banyak hal, yang memenuhi apa yang harus mereka penuhi, dan tetap saja sampai di tempat tidur dengan kesan bahwa itu tidak cukup. Seolah-olah hari itu adalah ujian dan nilainya tidak pernah datang. Seolah-olah satu-satunya cara untuk merasa tenang adalah menyelesaikan semuanya. Tetapi menyelesaikan semuanya tidak pernah terjadi. Selalu ada sesuatu yang tersisa, dan pikiran mengetahuinya, ia menggunakannya. Ada daftar tugas yang tertunda yang tidak tertulis dimanapun. Tidak di ponsel, tidak di buku catatan, tidak di aplikasi apapun. Itu ada di dalam kepala, dan pikiran membacakannya setiap malam seolah-olah sedang memeriksa daftar hadiah. Itu bukan tugas yang jelas dengan tanggal dan waktu. Itu adalah hal-hal yang samar. Hal-hal yang bisa kamu lakukan. Hal-hal yang bisa kamu lakukan sekarang jika kamu tidak terlalu malas. Hal-hal yang mungkin dilakukan oleh orang yang lebih disiplin darimu alih-alih mencoba tidur. Daftar itu licik karena tidak pernah kosong. Setiap kali kamu mencoret satu, yang lain muncul.
dan perasaan dasarnya selalu sama. Tidak cukup, kamu tidak cukup, hari itu tidak cukup. Ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tidak bisa kamu beri nama, tetapi beratnya seolah-olah nyata. Jika kamu berhenti sejenak untuk memikirkan dari mana asalnya, jawabannya cukup sederhana. Itu berasal dari gagasan yang telah kita bawa sejak lama. Gagasan bahwa istirahat harus diperoleh, bahwa kamu hanya layak tidur nyenyak jika kamu telah menyelesaikan semuanya. Jika kamu produktif, jika kamu memanfaatkan setiap jam, jika kamu tidak membuang-buang waktu, jika kamu melakukan sesuatu yang membenarkan memejamkan mata tanpa rasa bersalah. Tetapi gagasan itu memiliki masalah. Semuanya selesai. Tidak ada. Tidak pernah ada. Selalu ada hal lain yang harus dilakukan. Satu email lagi untuk dikirim, satu tugas lagi untuk diselesaikan lebih awal, satu ide lagi untuk dikembangkan, satu percakapan lagi untuk dilakukan. Jika izin untuk beristirahat bergantung pada tidak adanya yang tertunda, maka izin itu tidak pernah datang, karena selalu ada yang tersisa, dan pikiran mengetahuinya, dan setiap malam ia mengingatkanmu. Apa yang tidak dikatakan pikiran adalah bahwa rasa bersalah itu tidak ada hubungannya dengan apa yang tersisa untuk dilakukan. Itu ada hubungannya dengan bagaimana kamu belajar mengukur nilai dirimu. Jika kamu tumbuh dengan mengaitkan nilai dirimu dengan apa yang kamu hasilkan, dengan apa yang kamu capai, dengan apa yang kamu coret dari daftar, maka berhenti terasa seperti berhenti menjadi berharga. Beristirahat menjadi tindakan malas, dan kemalasan adalah kebalikan dari apa yang seharusnya. Itu tertanam begitu dalam sehingga kamu bahkan tidak mempertanyakannya. Ia aktif dengan sendirinya, seperti alarm yang berbunyi setiap malam pada jam yang sama. Tidak peduli apa yang telah kamu lakukan sepanjang hari. Alarm berbunyi sama, karena alarm tidak mengukur apa yang kamu lakukan. Ia mengukur apa yang kamu pikir seharusnya kamu lakukan, dan itu selalu lebih banyak. Marcus Aurelius memerintah Kekaisaran Romawi dengan keputusan yang setiap hari mempengaruhi jutaan orang. Jika ada orang yang punya alasan untuk tidak tidur karena apa yang tertinggal, itu adalah dia. Setiap malam, ketika ia mundur ke tenda atau kamarnya, dunia terus berputar tanpa henti. Masalah tidak selesai hanya dengan memejamkan mata. Perang tidak berhenti karena kaisar perlu istirahat. Selalu ada sesuatu yang tersisa. Selalu. Dalam buku kelima meditasi, ada bagian di mana kaisar berbicara pada dirinya sendiri di pagi hari. Ia di tempat tidur, tidak ingin bangun, tubuhnya terasa berat, dan ia mengatakan sesuatu yang sering dibaca sebagai kalimat motivasi, tetapi sebenarnya lebih kompleks dari itu. Ia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ia diciptakan untuk bertindak, bahwa kodratnya adalah bergerak, bahwa tetap berbaring bertentangan dengan kodratnya. Tetapi apa yang hampir tidak pernah dibaca orang adalah apa yang ada di balik kalimat itu. Marcus Aurelius bukanlah penggemar produktivitas. Ia adalah orang yang memahami siklus, yang tahu bahwa alam tidak berproduksi tanpa henti, bahwa ladang beristirahat, bahwa hewan tidur, bahwa matahari terbenam, bahwa segala sesuatu yang ada bergantian antara tindakan dan jeda, dan bahwa pergantian itu bukanlah cacat sistem, itu adalah sistem. Jika alam menciptakan kamu untuk bertindak, ia juga menciptakan kamu untuk berhenti. Keduanya berjalan bersama. Kamu tidak bisa memiliki satu tanpa yang lain. Seorang jenderal yang tidak tidur tidak membuat keputusan yang lebih baik. Ia membuat keputusan yang lebih melelahkan. Seorang kaisar yang tidak beristirahat tidak memerintah dengan lebih baik. Ia memerintah dengan kepala yang penuh kebisingan dan tubuh yang meminta sesuatu yang ia tolak untuk diberikan. Marcus Aurelius memahaminya. Karena itu, setiap malam, setelah menulis di buku catatannya, ia menutupnya. Bukan karena ia telah selesai, tetapi karena ia memutuskan bahwa untuk malam itu sudah cukup. Ia mematikan lampu, berbaring, membiarkan kekaisaran terus berputar tanpanya selama beberapa jam. Bukan karena kekaisaran tidak membutuhkannya, tetapi karena ia tahu bahwa tanpa jam-jam istirahat itu, apa yang akan ia berikan kepada kekaisaran keesokan harinya akan lebih buruk. Itulah yang tidak dibiarkan oleh rasa bersalah karena berhenti untuk kamu lihat. Bahwa beristirahat bukanlah meninggalkan, bahwa memejamkan mata bukanlah menyerah,
bahwa hari tidak akan tetap tidak selesai karena kamu tidur. Hari telah usai sejak lama. Apa yang masih terbuka bukanlah hari. Itu adalah kepalamu. Itu adalah daftar tak terlihat yang tidak pernah kosong karena ia tidak dirancang untuk kosong. Ia dirancang untuk membuatmu terus bergerak, agar kamu selalu merasa ada sesuatu yang hilang, agar kamu tidak pernah merasa benar-benar tenang. Tetapi kamu bisa melakukan sesuatu tentang itu malam ini. Tidak perlu menyelesaikan daftar itu atau meninjau apa yang telah kamu capai untuk menyeimbangkan neraca. Tidak ada dari semua itu yang berhasil pada jam ini, karena daftar itu selalu menang, selalu memiliki satu argumen lagi, selalu menemukan sesuatu yang tersisa. Yang bisa kamu lakukan adalah sesuatu yang lebih sederhana. Kamu dapat bertanya pada dirimu sendiri satu hal. Jika aku tidur sekarang, apa yang berubah malam ini? Apa yang sebenarnya berubah jika aku memejamkan mata alih-alih terus memikirkan apa yang tidak aku lakukan? Jawabannya hampir selalu sama. Tidak ada yang berubah. Apa yang tidak kamu lakukan hari ini tidak akan dilakukan pada tengah malam. Apa yang tertunda akan tetap tertunda besok jam 8 sama seperti pada jam 12. Satu-satunya perbedaan adalah bagaimana kamu sampai pada jam 8 pagi itu. Apakah kamu datang dengan segar atau kamu datang dengan terbawa-bawa? Apakah kamu datang dengan kepala jernih atau kamu datang dengan kepala penuh rasa bersalah yang tidak menghasilkan apapun selain lebih banyak kelelahan? Marcus Aurelius menutup buku catatannya dengan mengetahui bahwa besok akan ada lebih banyak orang yang tidak tahu berterima kasih, lebih banyak orang yang tidak setia, lebih banyak masalah di perbatasan, lebih banyak keputusan yang mustahil. Ia mengetahuinya, tetapi ia tetap menutup buku catatannya, karena ia memahami sesuatu yang tidak dibiarkan oleh rasa bersalah, karena berhenti untuk kamu pahami, bahwa jeda adalah bagian dari pekerjaan, bahwa tidur bukanlah kebalikan dari melakukan. Itu adalah apa yang memungkinkan kamu dapat melakukan sesuatu yang berharga keesokan harinya. Suara kecil itu masih ada, mungkin kamu mendengarnya sekarang. Suara yang mengatakan bahwa ada sesuatu yang hilang, bahwa itu tidak cukup, bahwa kamu seharusnya melakukan sesuatu alih-alih mendengarkan ini. Tidak perlu melawannya, tidak perlu meyakinkannya. Hanya perlu menyadari sesuatu. Suara itu tidak memiliki tugas konkret untuk ditawarkan padamu. Jika kamu bertanya apa sebenarnya yang harus kamu lakukan, ia terdiam karena tidak memiliki jawaban. Ia hanya memiliki kebiasaan mendorongmu, membuatmu terus bergerak, membuatmu merasa bahwa berhenti adalah kalah. Tetapi berhenti bukanlah kalah. Berhenti adalah apa yang dilakukan oleh hal-hal yang dirancang untuk bertahan lama. Ladang beristirahat untuk kembali berbuah. Air menjadi diam untuk kembali mengalir. Otot-otot memperbaiki diri saat kamu tidur. Pikiran menjadi teratur saat kamu melepaskan. Segala sesuatu yang berfungsi dengan baik bergantian antara gerakan dan ketenangan. Dan kamu bukan pengecualian. Mungkin malam ini keputusan paling produktif yang bisa kamu ambil adalah tidak melakukan apapun, tidak menyelesaikan apapun, tidak memajukan apapun, tidak mencoret apapun dari daftar manapun, hanya tetap di tempat kamu berada, dengan hari apa adanya, tanpa menambahkan apapun lagi, tanpa meminta apapun lagi. Bukan karena semuanya telah selesai, tetapi karena kamu memutuskan bahwa untuk hari ini sudah cukup. Pelajaran ke-6. Apa yang kau hindari di siang hari menunggumu di malam hari? Ada profesi yang mengajarkan hal-hal tentang pikiran tanpa sengaja. Salah satunya adalah profesi pemugar mozaik Romawi. Di kota Merida, ada seorang pria yang bekerja selama 15 tahun merekonstruksi gambar yang telah rusak selama 18 abad. Bengkel itu adalah ruang besar dengan langit-langit tinggi dan jendela di bagian belakang yang memungkinkan cahaya putih masuk dan menerangi segalanya. Meja-meja kayu panjang ditutupi dengan pecahan-pecahan tesela yang diatur berdasarkan warna. Merah di satu sisi, biru di sisi lain, putih keabu-abuan yang telah berabad-abad. Lantai penuh debu batu dan berbau lem serta sesuatu yang tua yang tidak diketahui apa itu. Pria itu bekerja dengan pinset, dengan kaca pembesar, dengan tangan yang tenang dan napas yang tertahan. Setiap keping yang ia pasang terkadang memakan waktu 1 jam, terkadang seharian penuh,
karena selisih 1 mm memisahkan gambar asli dari pekerjaan yang asal-asalan. Beberapa bulan yang lalu, ia menemukan sesuatu yang telah lama ia cari. Pecahan sudut, sebuah keping dengan sebagian garis biru, dan sebagian latar belakang putih yang pas persis dengan lubang yang telah terbuka berbulan-bulan. Ia melihatnya, membaliknya, mendekatkannya ke lubang. Itu pas sempurna. Bentuk, ketebalan, warnanya, semuanya. Namun, ia tidak memasangnya. Ia terdiam sejenak dengan keping itu di antara jari-jarinya, melihatnya lagi, lalu membuka laci meja, memasukkannya ke dalam, dan menutupnya. Ia terus bekerja di bagian lain mozaik seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ketika seseorang bertanya mengapa ia tidak memasangnya, ia butuh waktu untuk menjawab. Ia mengatakan sesuatu yang terdengar aneh dari seseorang yang pekerjaannya adalah menyelesaikan sesuatu. Ia mengatakan bahwa selama lubang itu masih terbuka, gambar itu masih bisa menjadi apapun yang ia inginkan. Bahwa kekosongan itu memungkinkannya membayangkan bahwa mozaik itu akan menampilkan sesuatu yang indah, sesuatu yang berharga. Tetapi jika ia memasang keping itu, gambar itu akan menjadi apa adanya, tidak lebih dan tidak kurang. Dan ia takut bahwa apa yang muncul setelah gambar itu selesai adalah sesuatu yang lebih baik tidak ia lihat. Mungkin kamu mengalami hal serupa dengan sesuatu yang terjadi minggu lalu, mungkin sebulan lalu, mungkin lebih. Sesuatu yang pada siang hari berhasil kamu sisihkan. Kamu sibuk, bekerja, berbicara dengan orang, melakukan banyak hal. Kepala memiliki cukup kebisingan sehingga itu tidak muncul. Tetapi di malam hari, ketika kebisingan mereda dan kamu sendirian dengan apa yang ada di dalam, itu kembali dengan kekuatan yang sama seperti hari pertama. Seolah-olah waktu tidak berlalu, seolah-olah itu menunggu tepat saat kamu berbaring untuk muncul. Mungkin itu adalah percakapan yang kamu lakukan dengan seseorang dan mengubah sesuatu di antara kalian. Mungkin itu adalah berita yang kamu terima dan belum sepenuhnya kamu cerna. Mungkin itu adalah keputusan yang kamu ambil atau yang diambil orang lain untukmu. Mungkin itu adalah sesuatu yang lebih kabur. Perasaan bahwa sesuatu bergerak dalam hidupmu. Dan kamu belum berhenti untuk melihat apa sebenarnya, karena melihatnya berarti menerima bahwa ia bergerak, dan itu lebih menyakitkan daripada terus menghindarinya. Atau setidaknya itulah yang diyakini oleh pikiran. Yang menarik adalah pukulan itu sudah jatuh. Apa yang terjadi, terjadi. Percakapan itu sudah terjadi. Berita itu datang. Keputusan itu diambil. Pukulan itu berlangsung selama ia berlangsung. Mungkin itu keras, membingungkan, tidak adil, tetapi itu terjadi dan berakhir. Apa yang belum berakhir adalah penghindaran. Setiap malam, ketika kamu berbaring, tubuhmu bersiap untuk menghindari sesuatu yang telah datang. Ia menegang, aktif, mengangkat lengannya seperti petinju yang menutupi wajahnya setelah pertarungan usai. Tetapi pukulan itu telah terjadi. Ia tidak akan datang lagi. Kamu sudah menerimanya. Namun tubuhmu masih menunggunya. Dan penantian yang terus-menerus, ketegangan latar yang telah kamu bawa selama berminggu-minggu, itu lebih melelahkan daripada pukulan awal, karena pukulan itu satu dan penghindaran itu berulang setiap malam. Stephen Porges, peneliti asal Amerika Serikat yang telah menghabiskan puluhan tahun mempelajari bagaimana sistem saraf merespons ancaman, menemukan sesuatu. Tubuh memiliki sirkuit pertahanan yang sangat canggih yang dapat membedakan antara ancaman nyata dan ancaman yang diingat. Ketika ancaman itu nyata, sirkuit aktif, melindungimu, dan kemudian mati. Ia bekerja dengan bersih. Masalah muncul ketika sirkuit itu macet, ketika ia tetap menyala meskipun ancaman telah usai, ketika tubuh tetap dalam mode pertahanan berminggu-minggu setelah situasi berakhir. Itulah yang terjadi dengan apa yang kamu hindari di malam hari. Sirkuit itu aktif ketika itu terjadi. Itu normal. Itu adalah respons yang benar. Pelajaran ketujuh. Kebisingan yang kau buat saat mencoba membungkam diri sendiri. Seneca tinggal untuk sementara waktu di sebuah tempat yang tampaknya dirancang untuk tidak membiarkan siapapun berpikir. Ia pindah ke sebuah apartemen tepat di atas pemandian umum Romawi. Bukan pemandian biasa,
tetapi pemandian umum yang populer di lingkungan, penuh dengan orang dari pagi hingga sore. Jenis tempat di mana semua orang berbicara dengan keras karena tidak ada yang mengharapkan siapapun untuk mendengarkan. Ia menulis surat kepada temannya Lucilius yang menceritakan apa yang terdengar dari atas. Deskripsinya sangat rinci sehingga tampaknya Seneca duduk untuk membuat inventarisasi setiap suara yang naik melalui dinding. Pertama, para atlet. Pria yang mengangkat beban batu yang, ketika jatuh di atas pasir, menghasilkan bunyi gedebuk tumpul yang bergetar di lantai. Setiap pengulangan diiringi dengan erangan. Erangan itu naik melalui dinding bangunan dan mencapai kamar Seneca seolah-olah pria itu ada di kamar sebelah. Kemudian tukang pijat. Pukulan kering tangan di punggung seseorang, ritme yang konstan, telapak terbuka, telapak mengepal, telapak terbuka. Setiap pukulan terdengar berbeda tergantung di mana ia mendarat. Dan di antara pukulan, klien yang mendengus atau mengerang, atau meminta berhenti atau melanjutkan. Kemudian suara kolam dingin. Seseorang melompat ke air sekaligus, dan percikan air mencapai atas bercampur dengan teriakan yang bisa berupa rasa sakit atau kesenangan. Karena dengan air dingin, tidak pernah tahu. Kemudian para pedagang. Pedagang kue goreng berteriak harga dari jalan. Pedagang minuman. Pencabut bulu yang bekerja di sudut pemandian mencabut rambut dengan lilin panas. Setiap tarikan diikuti dengan lolongan klien yang membuat orang-orang di sekitarnya tertawa terbahak-bahak. Semua kebisingan itu naik. Semua itu masuk melalui dinding, melalui lantai, melalui celah-celah jendela. Seneca di atas mencoba membaca, mencoba berpikir, mencoba menulis dengan kebisingan itu sebagai latar belakang yang konstan, seperti ombak yang tidak berhenti. Siapapun akan berpikir bahwa surat kepada Lucilius adalah keluhan, bahwa Seneca mengatakan bahwa ia tidak tahan lagi, bahwa ia perlu pindah, bahwa kebisingan itu tak tertahankan. Tetapi apa yang Seneca akui adalah hal lain. Ia mengatakan bahwa setelah berminggu-minggu melawan kebisingan, mencoba memblokirnya, mencoba berkonsentrasi meskipun ada kebisingan, ia menemukan sesuatu yang tidak ia duga. Kebisingan terburuk tidak datang dari pemandian. Kebisingan terburuk adalah kebisingan yang ia hasilkan sendiri saat mencoba untuk tidak mendengar. Setiap kali ia berkata pada dirinya sendiri, "Aku butuh keheningan." Pikirannya lebih terpaku pada kebisingan. Setiap kali ia mencoba memblokir erangan atlet, erangan itu menjadi lebih keras. Setiap kali ia mengatupkan giginya untuk tidak mendengar pedagang kue goreng, pedagang kue goreng menjadi satu-satunya hal yang ada di dunia. Upaya untuk tidak mendengar lebih berisik daripada semua yang datang dari bawah. Dan kemudian ia melakukan sesuatu yang belum pernah ia coba. Ia berhenti berusaha. Ia berhenti melawan. Ia berhenti bertarung melawan kebisingan. Ia duduk dengan kebisingan itu di sana, tanpa mendorongnya, tanpa memblokirnya, tanpa mencoba membuatnya menghilang. Dan sesuatu berubah. Bukan kebisingannya. Kebisingannya tetap sama. Yang berubah adalah ruang yang ditempatinya di dalam kepalanya. Ketika ia berhenti melawannya, kebisingan itu tetap di luar. Ia terus berbunyi. Tetapi ia bukan lagi musuh. Ia menjadi latar belakang, sesuatu yang ada di sana seperti angin atau hujan, tanpa membutuhkan ia melakukan apapun. Ketika aku mendengar tentang periode kehidupan Seneca ini, aku merasa sangat terhubung. Kenapa? Suatu malam, sesuatu terjadi padaku yang mengajariku lebih dari buku apapun tentang tidur. Aku sudah beberapa hari tidak tidur nyenyak. Bukan karena masalah serius, hanya kepalaku yang tidak berhenti. Aku naik ke tempat tidur dan memutuskan bahwa malam itu, aku akan melakukan semuanya dengan benar. Semua yang seharusnya berhasil. Aku mulai dengan pernapasan. Menarik napas melalui hidung sambil menghitung sampai 4. Menahan sambil menghitung sampai 7. Menghembuskan melalui mulut sambil menghitung sampai 8. Aku melakukannya 5 kali. Setelah selesai,
aku lebih terjaga dari sebelumnya. Karena setiap kali aku menghitung, pikiranku terbagi menjadi dua. Satu bagian menghitung, bagian lain mengawasi apakah yang pertama melakukannya dengan benar. Dan di antara keduanya, mereka membuat lebih banyak keributan daripada jika aku tidak berusaha sama sekali. Aku mencoba menghitung mundur dari 100, 99, 98. Saat mencapai 84, aku menyadari bahwa aku sedang memikirkan apakah aku akan mencapai 0 atau tertidur lebih dulu. Dan pertanyaan itu membuatku semakin terjaga. Karena itu adalah cara untuk mengatakan pada diriku sendiri bahwa aku masih belum tidur. Dan setiap kali kamu mengatakan pada dirimu sendiri bahwa kamu belum tidur, kamu menjadi sedikit lebih terjaga. Aku mencoba merilekskan tubuh bagian demi bagian. Mulai dari ujung jari kaki, lalu pergelangan kaki, betis, lutut. Saat mencapai pinggul, aku sudah memikirkan berapa banyak bagian yang tersisa dan apakah aku melakukannya dengan benar. Dan apakah betisku benar-benar rileks atau hanya aku bayangkan? Dan ketika aku sampai ke rahang, seluruh tubuhku tegang lagi. Karena setiap instruksi relaksasi adalah cara untuk mengaktifkan pikiran. Setiap perintah untuk tenang adalah pengingat bahwa aku tidak tenang. Saat itulah aku berhenti berusaha. Aku hanya melepaskan. Aku berbaring telentang dengan mata terbuka menatap langit-langit, tanpa menghitung, tanpa bernapas dengan cara khusus, tanpa merilekskan apapun, tanpa melakukan apapun. Hanya berada di sana, dengan kepala melakukan apa yang diinginkannya, dengan pikiran datang dan pergi, tanpa mendorong atau menahan mereka, seolah-olah mereka bukan urusanku. Aku tidak tahu berapa lama waktu berlalu. Mungkin 5 menit, mungkin 15 menit. Tetapi pada suatu saat, pikiran-pikiran mulai kehilangan kekuatannya dengan sendirinya. Bukan karena aku mengendalikannya, tetapi karena aku berhenti memberi mereka makan dengan usahaku. Kebisingan itu masih ada, tetapi menjadi semakin jauh. Seperti percakapan di kamar sebelah yang awalnya mengganggumu, tetapi pada suatu saat menjadi gumaman latar belakang. Ia tidak hilang, ia berhenti menjadi penting. Tidur datang tanpa aku memanggilnya. Seperti sesuatu yang menunggu di balik pintu sampai aku berhenti mendorong. Itulah yang ditemukan Seneca di pemandian. Bahwa ketenangan tidak ditaklukkan, tidak dipaksakan, tidak dicapai dengan menerapkan teknik yang tepat dengan intensitas yang tepat selama waktu yang tepat. Ketenangan muncul ketika kamu berhenti melakukan hal-hal untuk mendapatkannya. Karena setiap hal yang kamu lakukan untuk mendapatkannya adalah tindakan kegelisahan yang menyamar. Setiap upaya untuk tenang adalah pengingat bahwa kamu tidak tenang, dan setiap pengingat menjauhkanmu sedikit lebih jauh dari apa yang kamu cari. Kedengarannya paradoks, kedengarannya solusinya adalah tidak melakukan apapun, dan dalam arti tertentu itu benar. Tetapi itu bukanlah ketiadaan dari orang yang menyerah. Itu adalah ketiadaan dari orang yang mengerti bahwa pikiran tahu cara kembali ke tempat yang tenang dengan sendirinya. Jika kamu berhenti menaruh rintangan di jalannya, itu seperti air dalam gelas yang kamu kocok. Jika kamu diamkan, air akan menjadi tenang dengan sendirinya. Kamu tidak perlu melakukan apapun untuk membuatnya tenang. Kamu hanya perlu berhenti mengocoknya. Tetapi jika setiap 2 detik kamu memasukkan sendok untuk memeriksa apakah ia sudah tenang, satu-satunya yang kamu capai adalah mengaduknya lagi. Pikiran bekerja dengan cara yang sama di malam hari. Pikiran-pikiran itu ada. Mungkin mereka sudah berputar-putar sejak lama. Mungkin kamu sudah mencoba menghentikannya dengan bernapas, menghitung, merilekskan, mencoba untuk tidak memikirkan apa yang kamu pikirkan. Dan mungkin setiap upaya membuat mereka sedikit lebih kuat, sedikit lebih hadir, sedikit lebih sulit untuk diabaikan. Karena setiap upaya untuk mengabaikan mereka adalah cara untuk melihat mereka. Dan setiap kali kamu melihat mereka, kamu memberi mereka izin untuk tinggal. Di akhir surat itu, surat ke-56, Seneca mengatakan kepada Lucilius bahwa ia belajar untuk hidup berdampingan dengan kebisingan, bukan menghilangkan atau memblokirnya. Ia belajar untuk membiarkannya begitu saja,
untuk memperlakukannya sebagai sesuatu yang terjadi di luar dirinya, meskipun terdengar di dalam. Seperti hujan. Kamu tidak melawan hujan, kamu tidak mendorongnya, kamu tidak mengabaikannya. Hujan hanya turun dan kamu ada di sana, dan pada suatu saat ia berhenti atau tidak, tetapi ia berhenti menjadi satu-satunya hal yang kamu dengar. Pikiran-pikiran malam ini seperti pemandian Seneca. Mereka berbunyi keras, berisik. Mungkin mereka sudah lama ada di sana, dan kamu sudah mencoba membungkamnya dengan segala cara yang kamu tahu. Mungkin setiap cara berhasil untuk sesaat dan kemudian gagal. Mungkin kamu lelah mencoba. Jika demikian, mungkin ada baiknya mencoba apa yang dicoba Seneca, dan apa yang aku coba malam itu tanpa mengetahuinya. Berhenti berusaha. Dan jangan menganggapnya sebagai kegagalan. Anggaplah sebagai keputusan untuk membiarkan pikiran melakukan apa yang ia tahu lakukan ketika tidak ada yang mendorongnya. Mungkin pikiran-pikiran itu akan terus berlanjut untuk sementara waktu. Mungkin mereka akan berisik. Tetapi jika kamu berhenti melawannya, jika kamu berhenti mencoba membungkamnya dengan teknik, hitungan, dan pernapasan yang dipaksakan, ada sesuatu yang berubah. Ruang yang mereka tempati menjadi lebih kecil, bukan karena mereka menghilang, tetapi karena kamu tidak lagi memperkuat mereka dengan perlawananmu. Pelajaran ke-8. Berhentilah membela sesuatu yang tidak lagi kau percaya. Di mulut Teluk Santander, ada sebuah pulau kecil yang bernama Pulau Mauro. Pulau ini adalah karang batu yang hanya seluas 2 hektar, muncul dari laut di depan semenanjung Magdalena. Di atasnya terdapat mercusuar putih setinggi 18 meter dengan menara kerucut yang sudah berdiri sejak tahun 1860. Selama beberapa dekade, 2 penjaga mercusuar tinggal di pulau itu, terisolasi, dikelilingi air, dan angin Cantabria yang menghantam dinding siang dan malam. Ketika badai datang, mereka terjebak selama berhari-hari, terkadang berminggu-minggu. Tidak ada yang bisa keluar, tidak ada yang bisa masuk, hanya mereka dan cahaya. Pada tahun 1865, badai menyeret salah satu dari mereka ke laut. Yang lainnya meninggal mendadak selama badai pada tahun 1896. Dan rekan itu harus hidup berdampingan dengan mayatnya selama beberapa hari sampai badai mereda dan mereka bisa menjemputnya. Itulah kehidupan seorang penjaga mercusuar. Seumur hidup yang didedikasikan untuk satu hal, menjaga agar cahaya tidak padam, karena jika cahaya padam, seseorang bisa terjebak di karang. Pada tahun 1921, mercusuar itu diotomatisasi. Mereka memasang mekanisme yang menyalakan lentera dengan sendirinya, tanpa tangan, tanpa mata, tanpa siapapun di atas menara. Para penjaga mercusuar pun pergi. Mercusuar tetap berfungsi. Cahaya terus berputar. Kapal-kapal terus mengoreksi arah. Tidak ada yang berubah bagi laut. Namun segalanya berubah bagi orang-orang yang menjadikan cahaya itu alasan mereka berada di sana. Apa yang terjadi di Pulau Mauro juga terjadi di puluhan mercusuar di sepanjang pantai Spanyol sepanjang abad ke-20. Satu demi satu, mercusuar diotomatisasi, dan orang-orang yang tinggal di sana dihadapkan pada pertanyaan yang tak terduga. Jika cahaya itu tidak lagi membutuhkanku, siapakah aku? Pertanyaan ini mungkin terdengar familiar bagimu, terutama jika kau merasa sedang mempertahankan sesuatu yang sudah lama kau yakini. Mungkin itu adalah sudut pandang, keputusan yang kau ambil, atau pendirian dalam percakapan dengan orang terdekat. Sesuatu yang awalnya tampak jelas dan kau bela dengan keyakinan, tetapi sekarang, dalam kesendirian malam, keraguan mulai muncul. Sesuatu di dalam dirimu telah berubah. Kau mungkin tidak tahu kapan itu terjadi, mungkin sedikit demi sedikit, atau mungkin sekaligus. Namun, pendirian yang terasa kokoh di siang hari kini memiliki retakan yang hanya kau lihat, dan pikiran-pikiran itu berusaha menutupinya setiap kali muncul. Menerima bahwa kau mungkin salah atau bahwa orang lain mungkin benar terasa jauh lebih menyakitkan daripada terus mempertahankan pendirian itu. Jadi, kau terus naik ke menara setiap malam, berdiri di depan cahaya dan melihatnya berputar tanpamu. Namun, kau tidak mau turun.
Karena turun berarti menerima bahwa kau tidak lagi diperlukan di sana. Apa yang dilakukan pikiran dengan pendirian yang tidak lagi diyakininya bukanlah sekadar keras kepala. Ini adalah tentang identitas. Jika selama berbulan-bulan kau adalah seseorang yang berpikir dengan cara tertentu, melepaskan cara berpikir itu terasa seperti kehilangan bagian dari dirimu. Pikiran tidak memprosesnya sebagai perubahan pendapat. Ia memprosesnya sebagai kehilangan, seolah-olah mengubah pikiran berarti menjadi lebih kosong, lebih kecil, kurang berarti. Dan di malam hari, saat tidak ada gangguan, perasaan itu semakin kuat. Hanya kau dan pendirianmu. Dan saat pendirian itu tidak lagi sepenuhnya cocok, kau mengetahuinya, tetapi kau lebih takut melepaskannya daripada terus membawanya. B.J. Fogg, peneliti dari Universitas Stanford, telah menghabiskan karirnya untuk memahami cara kerja kebiasaan dan mengapa sulit untuk mengubahnya. Ia menemukan bahwa pikiran tidak menolak perubahan karena sulit. Ia menolaknya karena menganggapnya sebagai bahaya. Mengubah pendapat, melepaskan pendirian, atau meninggalkan kebiasaan yang telah lama kau pelihara mengaktifkan jalur di otak yang sama dengan yang diaktifkan oleh ancaman nyata. Tubuh merespons perubahan seolah-olah itu adalah risiko. Jantung berdebar, napas menjadi pendek, otot-otot menegang. Semua itu terjadi tanpa kau putuskan. Itu otomatis. Otakmu berkata, "Tetaplah di tempatmu, yang diketahui itu aman." Ini menjelaskan mengapa terus membela sesuatu yang tidak lagi kau percayai terasa lebih nyaman daripada melepaskannya. Kepastian yang salah lebih sedikit menimbulkan kecemasan dibandingkan ketidakpastian hal baru. Pikiranmu lebih suka tetap benar pada sesuatu yang tidak lagi terasa benar daripada tidak memiliki jawaban, karena tidak memiliki jawaban adalah kekosongan, dan kekosongan di malam hari membuat pusing. Namun Fogg juga menemukan bahwa pikiran menerima perubahan ketika perubahan itu sangat kecil, sehingga tidak memicu alarm. Tidak perlu melepaskan seluruh pendirian sekaligus. Tidak perlu menelepon orang itu besok dan mengatakan bahwa ia benar. Tidak perlu mengambil keputusan besar di tengah malam. Cukup dengan sesuatu yang sangat kecil, yang bisa dilakukan dalam 1 detik, dan tidak akan terlihat oleh siapapun. Hanya dengan mengakui, hanya untuk dirimu sendiri, dalam hati, bahwa kau tidak lagi begitu yakin. Itu saja. Gerakan kecil itu yang tidak mengubah apapun yang terlihat, yang tidak memerlukan percakapan atau panggilan telepon, sudah merupakan perubahan yang nyata. Itu adalah anak tangga pertama yang tidak kau naiki. Bagi para Stoa, berpegang teguh pada pendapat karena harga diri adalah kebalikan dari kebijaksanaan. Kekakuan bukan tanda kekuatan. Itu adalah tanda ketakutan. Orang bijak bukanlah orang yang tidak pernah mengubah pendiriannya. Ia adalah orang yang berubah setiap kali realitas menunjukkan sesuatu yang berbeda. Karena realitas berubah, dan pikiran yang menolak untuk berubah bersamanya bukanlah teguh. Ia menjadi rapuh. Ia patah alih-alih beradaptasi, ia kelelahan alih-alih belajar. Ini terdengar mudah, tetapi di tengah malam, dengan beban di dada dan harga diri yang masih panas, mengubah pendirian terasa seperti mengkhianati diri sendiri, seperti memberikan kemenangan kepada seseorang yang mungkin tidak layak menerimanya. Tetapi itu bukan kekalahan, itu adalah pertanyaan jujur. Pertanyaan yang telah lama dihindari oleh pikiran, dan malam ini, dalam keheningan, mungkin memiliki cukup ruang untuk didengar. Apakah aku masih percaya pada ini? Atau apakah aku mempertahankannya hanya karena melepaskannya lebih menakutkan daripada mempertahankannya? Jawabannya mungkin ya, bahwa kau masih percaya, bahwa pendirian itu baik dan argumennya kuat dan orang lain tidak benar. Itu mungkin terjadi. Terkadang, pendirian bertahan dalam ujian malam karena itu asli, karena itu benar-benar milikmu. Namun, jika jawabannya adalah yang lain, jika saat mengajukan pertanyaan itu dalam hati, kau merasakan sedikit kelegaan, seperti meletakkan tas berat yang telah kau bawa lama, maka mungkin ada baiknya untuk berdiam sejenak dengan itu, tanpa melakukan apapun, tanpa mengubahnya menjadi keputusan, hanya merasakan apa yang terasa ketika kau berhenti mengepalkan.
para penjaga mercusuar di Pulau Mauro menjalani seluruh hidup mereka yang didedikasikan untuk sesuatu yang penting. Cahaya itu penting, kapal-kapal itu penting, karang-karang itu penting. Semua itu tidak berhenti menjadi penting ketika mercusuar diotomatisasi. Yang berubah adalah bahwa mereka tidak lagi diperlukan agar cahaya tetap menyala. Menerima hal itu mungkin lebih sulit daripada badai apapun, karena badai berlalu, tetapi menemukan bahwa apa yang kau dedikasikan dalam hidupmu dapat berfungsi tanpamu akan bertahan selamanya. Mungkin sesuatu yang kau bela malam ini bekerja dengan cara yang sama. Mungkin pendirian yang kau pegang telah lama berdiri tanpa membutuhkanmu. Mungkin argumen-argumen itu berulang dengan sendirinya seperti cahaya otomatis, tanpa kau harus naik setiap malam untuk menyalakannya. Mungkin apa yang ada di bawah, di rumah, dengan kaki di tanah dan pertanyaan terbuka, lebih menarik daripada menara. Kau tidak harus menuruni semua anak tangga malam ini. Hanya menyadari bahwa kau sudah lama naik, dan bertanya pada dirimu sendiri dengan tenang, tanpa tergesa-gesa, apakah cahaya di atas masih membutuhkanmu di sana, atau apakah ia sudah berputar sendiri sejak lama? Pelajaran ke-9. Berpikir tidak sama dengan bertarung. Ingatkah kapan terakhir kali kau memikirkan sesuatu dengan tenang tanpa akhirnya berdebat dengan diri sendiri? Sulit untuk menemukan momen itu, karena pikiran seringkali mengubah pemikiran menjadi pertarungan. Kau memberikan sebuah ide, dan hal pertama yang dilakukannya adalah mencari kelemahannya. Kau memberikan sebuah rencana, dan hal pertama yang dicarinya adalah celahnya. Kau memberikan kenangan indah, dan segera ia menemukan kata, tetapi. Seolah-olah di dalam kepalamu ada seseorang yang satu-satunya pekerjaannya adalah selalu membantah segalanya, termasuk dirimu sendiri. Baru-baru ini, seseorang menggambarkan sesuatu yang terjadi padanya hampir setiap malam, dan mungkin terdengar akrab bagimu. Ia berbaring, memejamkan mata, dan memikirkan sesuatu yang sederhana, rencana untuk akhir pekan. Sesuatu seperti, kita bisa pergi makan ke tempat yang baru buka dekat rumah. Sebuah ide yang menyenangkan dan ringan, yang seharusnya menimbulkan semacam kegembiraan. Namun, ide itu bertahan hanya sekitar 10 detik sebelum muncul keberatan pertama. Bagaimana jika tempatnya penuh dan kita harus menunggu? Pikiran mencatatnya. Kemudian yang kedua, bagaimana jika makanannya tidak enak dan kita menyesal? Dicatat. Lalu yang ketiga, bagaimana jika kita menghabiskan terlalu banyak uang tepat minggu ini yang sedang sulit? Tercatat. Kemudian yang keempat, bagaimana jika hujan dan perjalanan ke sana menjadi bencana? Dicatat. Dan yang kelima, bagaimana jika pada akhirnya kita tidak suka dan kita kehilangan satu-satunya pagi gratis yang kita miliki? Begitulah 15 menit berlalu. Berbaring, dengan mata terpejam, dengan ide yang awalnya menyenangkan kini menjadi medan perang dengan 5 skenario negatif, 3 kemungkinan penyesalan, dan kesimpulan sementara bahwa mungkin lebih baik tinggal di rumah. Semua itu tanpa bergerak dari tempat tidur, tanpa berbicara dengan siapapun, tanpa ada satupun dari apa yang ia bayangkan terjadi. Pikiran melakukan apa yang paling ia tahu lakukan. Ia mengambil sebuah pikiran dan mengubahnya menjadi masalah. Bukan karena pikiran itu adalah masalah, tetapi karena pikiran memperlakukan pikiran sebagai bahan baku untuk membuat masalah. Itu adalah pekerjaannya. Ia telah melakukannya selama ribuan tahun, dan ia sangat ahli dalam hal itu. Jika kau pikirkan, itu masuk akal. Sepanjang sebagian besar sejarah manusia, pikiran yang mencari kelemahan adalah yang bertahan hidup. Orang yang melihat pemandangan indah dan terus mengaguminya tanpa mencari bahaya, terkadang tidak pulang. Orang yang melihat pemandangan yang sama dan berpikir, mungkin ada sesuatu yang tersembunyi di sana, orang itu pulang. Pikiran belajar bahwa mencari masalah lebih menguntungkan daripada menikmati apa yang ada di depannya. Dan pembelajaran itu tertanam begitu dalam sehingga aktif dengan sendirinya, tanpa kau minta, tanpa kau butuhkan, tanpa ada bahaya nyata yang harus dilindungi. Di malam hari, mekanisme itu lebih mudah dipicu karena di malam hari tidak ada yang bersaing dengannya. Tidak ada tugas yang harus diselesaikan,
Tidak ada orang untuk diajak bicara, tidak ada rangsangan yang mengalihkan perhatian. Hanya kau dan pikiranmu. Dan pikiranmu, tanpa ada yang dilakukan, mulai bekerja pada satu-satunya hal yang ia tahu. Mencari kelemahan, menyusun keberatan, mengubah yang netral menjadi mencurigakan, dan yang mencurigakan menjadi ancaman. Itulah perbedaan antara berpikir dan bertarung. Berpikir adalah melihat sesuatu dengan rasa ingin tahu, memutarnya, melihatnya dari satu sisi dan sisi lain. Berpikir memiliki kualitas yang tenang. Ia tidak mencari kemenangan, tidak mencari pembenaran. Ia hanya ingin memahami. Bertarung adalah ketika pikiran mengambil pikiran yang sama dan menaruhnya di gelanggang, mencari kelemahannya, menyusun argumen balik, dan ketika argumen balik berhasil, menyusun argumen balik lagi untuk argumen balik itu. Dan begitulah malam berlalu. Argumen dan keberatan, keberatan dan pembelaan, seperti dua pengacara di dalam kepalamu yang dibayar per jam dan tidak memiliki kepentingan untuk mengakhiri persidangan. Russ Harris adalah seorang dokter dan psikoterapis. Ia telah bekerja selama bertahun-tahun dengan orang-orang yang datang ke praktiknya kelelahan karena dinamika yang sama. Orang-orang yang tidak bisa tidur karena pikiran mereka mengubah setiap pikiran menjadi diskusi internal. Dalam bukunya, The Happiness Trap, ia mengatakan bahwa pikiran menghasilkan pikiran seperti radio menghasilkan suara. Sepanjang waktu, tanpa henti. Kau tidak bisa mematikannya. Kau tidak bisa memilih apa yang disiarkannya. Radio menyala dan kau mendengarnya. Itu tidak bisa dihindari. Apa yang tidak bisa dihindari adalah apa yang kau lakukan dengan apa yang kau dengar. Kau dapat mengambil setiap pikiran yang muncul dan memperlakukannya sebagai fakta, sebagai perintah, sebagai sesuatu yang membutuhkan jawaban. Atau kau dapat melakukan sesuatu yang berbeda. Kau dapat mendengarnya dan membiarkannya lewat. Seperti mendengar kalimat di radio yang tidak cocok untukmu. Kau mendengarnya, mencatatnya, dan melanjutkan dengan urusanmu. Kau tidak membantahnya, tidak menganalisisnya, tidak menyusun argumen untuk menyanggahnya. Kau membiarkannya pergi. Harris menyebutnya defusi, tetapi kata itu tidak penting. Yang penting adalah gagasan di baliknya, bahwa sebuah pikiran adalah sebuah pikiran. Itu bukanlah kenyataan, bukanlah fakta, bukanlah perintah yang harus kau patuhi. Itu adalah sesuatu yang muncul di kepalamu. Dan jika kau tidak menangkapnya, jika kau tidak berhenti untuk berdebat dengannya, jika kau tidak memperlakukannya sebagai lawan yang perlu dikalahkan, ia akan pergi dengan sendirinya. Ia bergerak, kehilangan kekuatan, larut dalam pikiran berikutnya yang muncul, dan itu juga akan pergi jika kau membiarkannya. Masalahnya adalah pikiran tidak tahu melakukan itu secara default. Apa yang ia tahu lakukan adalah menangkap. Setiap pikiran yang datang diperlakukannya sebagai paket yang harus dibuka, diperiksa, dan dijawab. Dan di malam hari, ketika paket-paket menumpuk karena tidak ada hal lain yang bisa dilakukan, pikiran mulai membuka satu demi satu tanpa kriteria, tanpa filter, tanpa bertanya pada dirinya sendiri, apakah paket itu layak dibuka pada tengah malam, atau apakah ia bisa menunggu sampai besok. Marcus Aurelius memiliki cara mengelola ini yang menurutku lebih berguna daripada teknik modern apapun. Dalam buku ke-7 meditasi, ia menulis 3 instruksi yang ia berikan pada dirinya sendiri ketika pikiran mulai kusut. 3 kalimat pendek, hampir singkat. Hapus kesan, hentikan dorongan, padamkan keinginan. Yang menarik perhatian dari ketiga kalimat itu adalah betapa singkatnya mereka. Itu bukanlah rencana, bukanlah strategi yang rumit. Itu adalah 3 gerakan cepat, seperti seseorang yang menyingkirkan lalat dari meja. Kau tidak mengejarnya keliling ruangan, tidak merencanakan operasi untuk menangkapnya, tidak menganalisis mengapa lalat itu datang, dari mana asalnya, atau apa arti kehadirannya dalam hidupmu. Kau menyingkirkannya. 1 gerakan, dan kau melanjutkan apa yang sedang kau lakukan. Marcus Aurelius tidak bertarung dengan pikirannya. Ia memberhentikannya. Itu adalah perbedaannya. Bertarung dengan sebuah pikiran adalah memasuki permainannya. Itu adalah menerima bahwa ia layak mendapat jawaban, bahwa ia layak mendapat perdebatan,
bahwa ia layak mendapat waktu dan energimu pada tengah malam. Memberhentikan sebuah pikiran adalah mengakui bahwa ia ada di sana, bahwa ia datang tanpa kau panggil, dan bahwa ia bisa pergi tanpa kau melakukan apapun. Hapus kesan. Jangan dibantah, jangan dianalisis, jangan dicari-cari maknanya. Hapus saja, lanjutkan ke hal lain, dan jika ia kembali, hapus lagi. Tanpa drama, tanpa usaha, tanpa perang. Kedengarannya terlalu mudah. Dan jika kau di sini bersamaku, dengan pikiran yang melonjak dan pikiran-pikiran menumpuk, pasti kau berpikir bahwa ini hampir mustahil. Karena ketika kau berada di dalam pertarungan, kau tidak melihat perbedaan antara berpikir dan bertarung. Semuanya terasa mendesak, semuanya terasa penting, semuanya tampaknya membutuhkan jawaban sekarang juga. Namun, ada cara untuk mengujinya. Pikirkan kembali saat terakhir kali kau mengalami hal serupa. Malam ketika kau menghabiskan waktu berjam-jam memikirkan sesuatu, berjam-jam berdebat dengan diri sendiri, berjam-jam menyusun argumen dan argumen balik di dalam kepalamu. Sekarang pikirkan apa yang terjadi keesokan harinya. Apakah kau menyelesaikan sesuatu? Apakah kau mencapai kesimpulan yang belum kau miliki sebelum memulai? Apakah sesuatu berubah berkat jam-jam pertarungan internal itu? Aku yakin tidak. Hampir selalu jawabannya adalah bahwa keesokan harinya, pikiran yang tampak begitu mendesak, begitu penting, begitu perlu diselesaikan pada tengah malam, memiliki ukuran yang sama sekali berbeda. Lebih kecil, lebih mudah dikelola, terkadang bahkan tidak berarti. Dan seluruh pertarungan malam sebelumnya terlihat dengan jarak pagi hari sebagai apa adanya. Kebisingan. Sebuah pikiran yang mencari pertarungan karena ia tidak tahu cara diam. Sebuah mekanisme kuno yang aktif tanpa alasan nyata. Perbedaan antara berpikir dan bertarung dapat dirasakan di tubuh. Ketika kau memikirkan sesuatu dengan tenang, tubuh relatif rileks. Pernapasan normal, bahu ke bawah, rahang rileks. Ketika kau bertarung dengan sesuatu, tubuh menegang. Rahang mengatup, bahu naik, pernapasan menjadi pendek. Seolah-olah tubuh bersiap untuk pertarungan fisik yang hanya terjadi di dalam kepala. Jika kau berhenti sejenak sekarang dan memperhatikan bagaimana tubuhmu, mungkin kau memiliki petunjuk mana dari dua hal yang sedang kau lakukan. Jika tegang, jika rahang mengatup, jika bahu lebih tinggi dari seharusnya, mungkin kau tidak sedang berpikir, kau sedang bertarung. Pelajaran 11. Ketika dua pihak yang berdebat adalah dirimu sendiri. Pernahkah kamu merasakan saat malam tiba dan kamu berbaring di tempat tidur, tetapi di dalam kepalamu, sebuah diskusi yang unik mulai berlangsung. Ini bukan tentang bos atau pasanganmu. Ini adalah perdebatan dengan dirimu sendiri. Dua pihak yang berdebat adalah dirimu sendiri, dan itu benar-benar mengubah segalanya. Dalam pertarungan lain, setidaknya kamu bisa pergi atau berhenti, tetapi dalam pertarungan ini, kamu tidak bisa melarikan diri. Karena ringnya adalah dirimu sendiri. Satu pihak menginginkan satu hal, sementara pihak lain menginginkan yang sebaliknya. Keduanya punya argumen yang kuat dan terdengar masuk akal, dan tidak ada yang mau mengalah, karena mengalah berarti pihak lain menang. Dan jika pihak lain menang, rasanya seperti kehilangan sesuatu yang tak bisa kamu namakan, tetapi terasa seperti pengorbanan, seperti membiarkan versi dirimu yang lebih berharga mati. Meskipun kamu tidak yakin lagi apakah itu mewakilimu. Ini berbeda dari konflik yang datang dari luar. Ketika kamu berdebat dengan orang lain, setidaknya kamu tahu siapa yang harus mengalah. Mungkin kamu tidak ingin melakukannya, tetapi strukturnya jelas. Ada dua orang. Satu berpikir satu hal, yang lain berpikir hal lain. Seseorang harus bergerak. Dalam perang saudara internal, tidak ada kejelasan itu. Karena kedua suara itu milikmu. Kedua suara memiliki sebagian kebenaran. Dan pertanyaan yang paling mendasar yang tidak bisa dijawab pikiran di tengah malam adalah, siapa yang benar ketika keduanya adalah aku? Apakah kamu mengenali perasaan itu? Bagian yang ingin berganti pekerjaan dan bagian yang bilang itu gila. Bagian yang ingin berbicara
dan bagian yang lebih baik diam. Bagian yang ingin beristirahat dan bagian yang bilang belum waktunya. Keduanya berbicara, berargumen, dan malam-malam dihabiskan dalam musyawarah yang tidak berjalan karena setiap argumen memiliki balasan yang sama validnya. Di sini, temanku, aku berbicara dari pengalaman. Aku menghabiskan berbulan-bulan dalam salah satu perang itu. Itu adalah keputusan profesional. Aku punya dua pilihan yang sama baiknya. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang membuatku terjebak bukanlah bahwa salah satunya buruk, tetapi bahwa keduanya valid. Memilih satu berarti melepaskan yang lain, dan melepaskan sesuatu yang berharga terasa seperti kesalahan, meskipun sebenarnya tidak. Setiap malam kepalaku membuka perdebatan yang sama. Aku meninjau argumen untuk pilihan A. Mereka kuat, benar-benar bagus. Kemudian aku meninjau argumen untuk pilihan B. Sama kuatnya, sama bagusnya. Aku membandingkannya, membuat daftar mental, mencari detail yang akan memiringkan timbangan. Dan setiap malam berakhir dengan cara yang sama. Tanpa bergerak, yakin bahwa jika aku berpikir sedikit lebih lama, jawabannya akan datang dengan jelas. Bahwa suatu pagi aku akan bangun dan tahu tanpa keraguan apa yang harus aku lakukan. Tetapi pagi itu tidak datang. Aku berpikir lebih lama, lebih banyak, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Dan jawabannya tidak pernah muncul dengan kejelasan yang aku harapkan. Yang muncul adalah kelelahan, kehabisan tenaga, karena berdebat setiap malam tentang hal yang sama tanpa bergerak sedikit pun. Pada suatu saat, aku tidak ingat persis kapan. Aku memilih tanpa kepastian, tanpa suara bulat internal, tanpa semua bagian kepalaku setuju. Aku memilih karena aku lebih lelah tidak memilih daripada membuat kesalahan. Dan yang mengejutkanku bukanlah hasil dari pilihan itu, tetapi apa yang terjadi malam berikutnya. Aku berbaring, dan perdebatan tidak dimulai. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, kepalaku diam tentang topik itu. Bukan karena pilihannya benar, tetapi karena pilihan itu sudah dibuat. Dan pilihan yang sudah dibuat, meskipun tidak sempurna, menempati ruang yang jauh lebih sedikit daripada pilihan yang tertunda. Apa yang memberiku ketenangan bukanlah membuat pilihan yang tepat. Itu adalah berhenti berdebat. Dokter asal Spanyol, Mario Alonso Puig, telah menghabiskan banyak waktu untuk mempelajari hubungan antara keadaan mental dan tubuh. Ia menjelaskan bahwa tubuh tidak membedakan apakah pertarungan itu dengan orang lain atau dengan dirimu sendiri. Ia menghasilkan ketegangan yang sama, kortisol yang sama, keausan otot yang sama, aktivasi sistem saraf yang sama. Bagi tubuh, diskusi internal sama melelahkannya dengan diskusi dengan seseorang yang berteriak padamu. Karena tubuh tidak mendengarkan kata-kata, ia mendengarkan konflik, dan konflik terdengar sama, dari manapun asalnya. Ini menjelaskan sesuatu yang mungkin sudah kamu ketahui tanpa perlu dijelaskan. Bahwa malam-malam ketika kamu berdebat dengan dirimu sendiri adalah malam-malam yang paling melelahkan. Lebih melelahkan daripada malam-malam ketika kamu memiliki masalah konkret. Lebih melelahkan daripada malam-malam ketika sesuatu benar-benar salah. Karena masalah konkret memiliki bentuk, memiliki batas. Kamu tahu di mana ia dimulai dan di mana ia berakhir. Tetapi pertarungan dengan dirimu sendiri tidak memiliki batas, tidak memiliki akhir, tidak ada titik penyerahan yang mungkin, karena kamu tidak bisa menjauh dari lawan, karena lawan tidur di tempat tidur yang sama denganmu. Seneca mengalami hal serupa dalam tulisannya De Vita Beata, tentang kehidupan yang bahagia. Ia secara terbuka mengakui bahwa ia tidak hidup sesuai dengan apa yang ia ajarkan. Bahwa ia berbicara tentang kesederhanaan tetapi memiliki uang. Bahwa ia berbicara tentang ketenangan tetapi merasakan kecemasan. Bahwa ia memberitakan satu hal dan melakukan hal lain. Yang mudah adalah diam, atau membenarkan diri, atau menyusun argumen filosofis untuk menjelaskan mengapa kasusnya berbeda. Tetapi Seneca tidak melakukan itu. Apa yang ia lakukan lebih berani. Ia mengatakan bahwa kontradiksi itu ada, bahwa ia hidup berdampingan dengannya, bahwa ia tahu itu ada,
dan bahwa itu tidak membatalkan apa yang ia ajarkan atau apa yang ia lakukan. Kedua hal itu bisa benar pada saat yang sama. Ia bisa tahu apa yang benar dan tidak selalu melakukannya. Ia bisa memberitakan ketenangan dan mengalami malam yang buruk. Ia bisa bijaksana dan kontradiktif pada saat yang sama. Karena kebijaksanaan bukanlah ketiadaan kontradiksi. Itu adalah kemampuan untuk terus maju dengan itu di dalam. Terkadang kita sulit memahami bahwa kedua suara itu bisa benar pada saat yang sama. Bahwa tidak perlu salah satu menang agar kamu bisa tidur. Bahwa kelumpuhan tidak berasal dari kompleksitas masalah, tetapi dari tuntutan agar seluruh kepalamu setuju sebelum menggerakkan satu jari pun. Dan tuntutan itu tidak mungkin dipenuhi, karena akan selalu ada bagian yang ragu, akan selalu ada argumen yang menentang, akan selalu ada suara yang bertanya. Tetapi, bagaimana jika kau salah? Dan jika kau menunggu suara itu diam untuk memilih, kau tidak akan pernah memilih. Apa yang Seneca pahami dalam tulisan itu bukanlah jawaban yang benar. Itu adalah sesuatu yang lebih berguna, bahwa jawaban yang benar terkadang tidak ada. Bahwa terkadang yang ada adalah dua kemungkinan jawaban, dan satu-satunya keputusan nyata adalah berhenti mencari jawaban ketiga yang mendamaikannya, karena jawaban ketiga itu tidak akan datang. Dan sambil mencarinya, malam-malam dihabiskan dalam perdebatan yang tidak menghasilkan apapun selain lebih banyak kelelahan. Tubuhmu sekarang sedang menghitung perdebatan itu. Jika ada sesuatu yang telah berhari-hari belum kau selesaikan, sesuatu di mana satu bagian dari dirimu menginginkan satu hal dan bagian lain menginginkan kebalikannya, tubuhmu mencatatnya. Rahang mungkin sedikit lebih terkatup dari biasanya. Bahu sedikit lebih tinggi, pernapasan sedikit lebih cepat. Tubuh tidak tahu apa yang sedang kau perdebatkan. Ia hanya tahu bahwa kau sudah lama dalam konflik dan ia merespons seperti merespons konflik apapun. Bersiap untuk pertarungan yang tidak memiliki lawan yang terlihat. Mungkin malam ini jalan keluarnya bukanlah menyelesaikan. Mungkin itu adalah sesuatu yang lebih langka. Mungkin itu adalah menerima bahwa kedua belah pihak benar, keduanya pada saat yang sama, tanpa satu harus menang, tanpa satu harus diam agar yang lain bisa berbicara. Mungkin kedua suara itu bisa muat di dalam dirimu pada saat yang sama. Yang ingin berubah dan yang takut. Yang ingin berbicara dan yang lebih suka diam. Yang ingin berhenti dan yang masih belum berani. Seneca memiliki keduanya. Dan ia menulis beberapa halaman paling cemerlang dalam sejarah filsafat dengan kontradiksi itu di dalamnya. Bukan meskipun ada, tetapi dengan itu, karena kontradiksi itu tidak membatalkannya. Yang akan membatalkannya adalah berpura-pura bahwa itu tidak ada. Itu pasti tak tertahankan. Berpura-pura setuju dengan diri sendiri padahal tidak. Apa yang diajarkan oleh keputusan yang aku ceritakan, yang memakan waktu berbulan-bulan untuk aku ambil, bukanlah memilih dengan benar. Itu adalah memilih tanpa kepastian, bergerak dengan kedua suara berbicara pada saat yang sama, melangkah dengan mengetahui bahwa satu bagian dari diriku akan protes, dan membiarkannya protes tanpa berhenti karenanya. Karena berhenti bukanlah kehati-hatian, itu adalah kelumpuhan yang menyamar sebagai refleksi. Dan refleksi memiliki akhir, kelumpuhan tidak. Jika kau telah menghabiskan malam-malam untuk memperdebatkan sesuatu dengan dirimu sendiri, jika ada keputusan yang ditinjau kepalamu setiap malam tanpa kemajuan, jika kau merasa terjebak di antara dua versi dirimu yang tidak dapat sepakat, mungkin malam ini ada baiknya mencoba sesuatu yang berbeda. Alih-alih mencari mana yang benar, terimalah bahwa keduanya benar. Biarkan keduanya ada di sana tanpa bertarung, tanpa menuntut suara bulat, tanpa menunggu salah satu diam untuk dapat bertindak. Mungkin besok kau memilih, atau mungkin tidak. Pelajaran nomor 12. Berhenti bertarung tanpa tahu siapa yang menang. Di sebuah taman di Guadalajara, ada bangku besi di bawah pohon salam India, tempat selama bertahun-tahun permainan catur yang sama dimainkan. Dua pria yang memainkannya bernama Thomas dan Fermin. Mereka telah saling kenal selama beberapa dekade.
Mereka pernah menjadi rekan kerja di percetakan yang sama di pusat kota, dekat pasar San Juan de Dios, sampai keduanya pensiun dengan selisih 1 tahun. Ketika mereka kehilangan bengkel sebagai alasan untuk bertemu, mereka mulai bertemu di taman setiap sore pada pukul 6 dengan papan catur. Thomas adalah tipe orang yang memikirkan setiap gerakan selama bermenit. Ia melihat bidak-bidak seolah-olah mereka adalah orang-orang dengan niat tersembunyi. Ia menggaruk dagunya, menyipitkan mata, menggerakkan tangannya ke arah sebuah bidak, menariknya kembali, mendekatkannya lagi. Fermin adalah kebalikannya. Ia bergerak cepat, dengan keyakinan seseorang yang telah memutuskan sebelum duduk. Ia frustrasi dengan kelambatan Thomas. Thomas frustrasi dengan kecepatan Fermin. Dan di antara kelambatan satu dan kecepatan yang lain, permainan berlangsung selama berminggu-minggu. Berminggu-minggu di mana tidak ada dari keduanya yang mengalah. Setiap bidak yang diambil adalah kemenangan pribadi kecil. Setiap skak adalah pernyataan prinsip. Mereka tidak bermain untuk bersenang-senang. Mereka bermain untuk tidak kalah, yang merupakan hal yang sama sekali berbeda. Seiring waktu, permainan itu berhenti menjadi permainan dan berubah menjadi hal lain. Menjadi tarik ulur, menjadi masalah siapa yang bertahan lebih lama, menjadi sesuatu yang dipertahankan oleh keduanya dengan keseriusan yang dari luar tampak konyol. Karena itu bukan lagi catur. Itu adalah harga diri. Itu adalah membuktikan bahwa satu benar dan yang lain tidak, meskipun kebenaran tidak ada hubungannya dengan papan seluas 64 kotak. Suatu sore di bulan Oktober, dengan panas yang masih menyengat, Thomas tiba di bangku, duduk, melihat papan dengan permainan setengah jalan yang telah mereka jalani selama 3 minggu, dan alih-alih bergerak, ia mengajukan pertanyaan yang tidak diharapkan Fermin. Ia berkata, "Bagaimana kalau kita minum kopi?" Fermin menatapnya, menatap papan, menatap Thomas lagi, dan berdiri tanpa mengatakan apapun. Mereka meninggalkan bidak-bidak di tempatnya. Raja Putih terancam, tetapi tidak dalam skah. Seekor kuda hitam di posisi aneh yang telah direncanakan Fermin selama berhari-hari. 2 gajah berhadapan secara diagonal. Semua setengah jalan, tidak ada yang terselesaikan. Mereka pergi ke kafe di sudut, salah satu kafe yang memiliki kursi plastik di trotoar dan kipas langit-langit yang tidak berguna, tetapi tidak pernah dimatikan. Mereka memesan 2 kopi tubruk. Mereka berbicara tentang percetakan, tentang seorang rekan yang baru saja meninggal, tentang cucu Fermin, tentang hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan papan. Mereka berada di sana selama 1 jam, mungkin lebih. Ketika mereka keluar, hari sudah mulai gelap dan lampu-lampu taman menyala satu persatu, dan tidak ada dari mereka yang menyebutkan permainan itu. Keesokan harinya, Thomas tiba di bangku pada pukul 6. Papan masih ada. Bidak-bidak masih di tempat mereka ditinggalkan. Fermin tiba 5 menit kemudian. Mereka duduk, saling menatap, dan Thomas mengatakan hal yang sama seperti hari sebelumnya. "Bagaimana kalau kita minum kopi?" Mereka tidak pernah kembali ke permainan itu. Bukan karena seseorang menang, atau karena seseorang menyerah. Mereka hanya berhenti memainkannya. Bidak-bidak itu tetap di papan sampai seseorang dari taman mengambilnya berminggu-minggu kemudian. Raja Putih masih terancam. Kuda hitam masih di posisi anehnya. Tidak ada yang terselesaikan. Tetapi keduanya terus bertemu setiap sore pada pukul 6, hanya saja sekarang mereka langsung pergi ke kafe, tanpa papan, tanpa permainan, tanpa tarik ulur. Apa yang mereka temukan bukanlah siapa yang benar. Itu adalah bahwa apa yang benar-benar penting bagi mereka bukanlah permainannya, tetapi alasan untuk bertemu. Dan ketika mereka menghilangkan permainan, alasan itu tetap ada, lebih ringan, lebih sederhana, lebih jujur. Mungkin kamu mengenali sesuatu dari ini, sesuatu yang telah lama kau perdebatkan dengan diri sendiri, keputusan yang tidak kau ambil, penyesalan yang tidak kau cerna, keraguan yang muncul setiap malam dan yang ditinjau kepalamu sekali lagi, tanpa pernah mencapai sesuatu yang baru. Sebuah pertanyaan yang telah kau pikirkan selama berminggu-minggu, dan setiap putaran meninggalkannya persis di tempatnya. Seperti permainan catur yang tidak dimenangkan siapapun, karena tidak ada yang mau menjadi yang pertama untuk benar-benar bergerak.
Pikiran menuntut resolusi. Ia menginginkan pemenang dan pecundang. Ia menginginkan kesimpulan yang memungkinkan untuk mengarsipkan masalah dan beralih ke hal lain. Kita sampai di sini, temanku. Kita telah bersama beberapa saat malam ini. Kita telah berbicara tentang pertarungan yang tetap terbuka ketika tubuh telah berhenti, tentang diskusi dengan orang-orang yang tidak ada di ruangan, tentang urgensi yang diciptakan pikiran dalam keheningan, dan tentang apa yang tersisa ketika akhirnya kau berhenti mendorong. Jika sesuatu dari yang kau dengar malam ini tetap bersamamu, jika suatu gambar atau kalimat membuatmu bernapas lebih lega dan melepaskan, aku sangat senang. Aku tidak tahu pertarungan apa yang membawamu ke sini malam ini, tetapi aku tahu satu hal, bahwa pertarungan yang paling melelahkan hampir tidak pernah berasal dari luar. Mereka berasal dari dalam, dan sebagian besar pertarungan internal itu tetap terbuka hanya karena satu alasan. Karena tidak ada yang mengatakan pada pikiran bahwa mereka bisa berakhir. Mungkin malam ini adalah saat yang tepat untuk mengatakannya. Jika saluran ini menemanimu di malam-malam yang gelap, jika refleksi ini membantumu menutup hari dengan sedikit lebih jernih, berlanggananlah dan bagikan video ini dengan seseorang yang mungkin membutuhkannya. Dan jika kau ingin melangkah lebih jauh dan mendukung proyek ini agar dapat terus ada, tautan ada di deskripsi di mana kau dapat mentraktir kami secangkir kopi virtual. Itu tidak wajib, tetapi jika kau memutuskan untuk melakukannya, aku ingin kau tahu bahwa setiap dukungan memiliki nama dan bobot, dan itu memungkinkanku untuk terus meluangkan waktu membantu mereka yang paling membutuhkannya. Sebelum kau pergi, tinggalkan komentar dengan satu kata: gencatan senjata. Hanya itu, untuk mengetahui bahwa kau telah sampai di sini, untuk mengetahui bahwa malam ini seseorang memutuskan untuk berhenti bertarung untuk sementara waktu.